Halo teman-teman, kita akan bedah yang namanya buku Jack Canfield The Success Principles. Nah, Success Principles ini terdiri dari 6 bagian dan 64 bab. Nah, kita akan gabung juga dengan Pak Yosa Setiadi, di mana Pak Yosa Setiadi adalah murid saya, ikut begitu banyaknya training, dan sekarang jadi jualan bawang pun dia jualan begitu banyaknya. Nah, ini sekarang kita akan tunggu Pak Yosa, dan juga nanti yang akan ikut sharing adalah, nah ini, Oh ya, ini siapa namanya ini? Wah, Bosco. Ya. ya ini namanya Bosco Tung Ya. Waldo. Bosco Tung Waldo adalah anak saya yang dalam kesempatan working from home ini kemarin dia bilang, Papa aku mau baca buku. Kalau Papa baca buku, satu buku yang paling penting apa selain kitab suci? Papa bilang The Success Principles dari Jack Canfield. Nah ini today baru aja finishing everything. Terus kemudian makanya ini kita akan langsung ya kita gabung nih Pak Yosa, mana nih Mas Yosa, ayo ya saya ajak gabung terlebih dahulu karena Yosa ini yang mau pelajarin dan ikutin saya dan kemudian kepengen sekali untuk membahas buku ini. Ayo silakan di minta aja Pak Yosa. Nah oke, saya lihat kemudian. Nah ini teman-teman kita cek tanya bagus di kata-kata suara jelas itu ya. Nah, ini Pak Yusa nih, Pak Wangsoy, keren, dahsyat. Nah, full banyak. Hai, Patung. Yes, oke. Ini kita absen teman-teman dulu ya Pak Yusa. Oh, salah Siap, fokus dengan siap, siap. anaknya. Ini anak saya. Wah. Halo, Tung Waldo. Kita Ya. pernah ketemu di TFT kalau nggak salah deh. Train for Firework Trainer satu angkatan. Nggak ingat sih. Oh, nggak ingat. Oke, ya. Nggak Oke. inget ya? Ah. Nah, ini kita absen dulu teman-teman ya. Jadi teman-teman, suara jelas kah? Suara saya? Suaranya Pak Yusa jelas? Ini kalau jelas, silakan dikatakan jelas. Yang kalau masih belum, ya sampaikan belum gitu ya. Ayo teman-teman silakan. Silakan lebih dahulu. Ayo. Silakan. Wah, Pak Anton tadi juga hadir. Wah, all Wah, visual. dahsyat, dahsyat. Top bener gitu ya. Oh, mantap. Suara jelas semua? Oke. Oh, aku yang naik Ferrari sama Pak Hanan. Oke, Jos, dapat undian pada waktu ikut seminar saya dengan Pak Hanan, dapat jatah naik Ferrari. Jelas semua. Oke, sekarang kita absen dulu dari kota mana? Cirebon hadir. Oke, dari mana lagi? Suara mantap. Yes, dari mana lagi? Ayo. Silakan, ayo. Dari mana? Dari mana? Ayo. Ayo sebutkan dong dari mana? Wah, dari suaranya Pak Yusa kecil. Jelas? Oke, silakan. Ya, ini saya langsung cari gajah dulu. Tahu cari gajah saya. Maksud saya cari gajah itu apa sih? Saya cari gajah ini. Nah, ini gajah saya. Gajah untuk apa? Untuk berdiriin. Untuk berdiri. Nah, untuk berdiriin jadi untuk memberdirikan ini. Yes, oke. Jombang, Cikarang, Bekasi, Jakarta. Yes, mana lagi? Surabaya. Oke, suara bagus. Hadir Medan, dahsyat. Yes, Batang. Oke. Tangerang. Nah, mana lagi? Tangerang. Oke, mana lagi? Surabaya, Patung. Sehat selalu. Palembang hadir. Dari mana lagi? Malang hadir. Ya, jelas Pak. Semuanya jelas. Oke, Malang. Wah, I love Malang. Pernah punya hotel tuh Kartika Graha. 2 tahun yang lalu saya jual. Bali. Oh, yes. Ini kita baru bangun hotel lagi di Bali gitu ya. Semarang saya Wow. punya hotel juga. Itu Star Hotel saya jual gitu ya. Nah, ini Caruban, Madiun, David, Magelang, wah, Purworejo, mantap. Malang, wah, BPR Lestari Jatim, top, wah, BPR Lestari. Saya banyak deposito di sana. Halo BPR Lestari. Wah, berpuluh-puluh ember. Solo hadir, Tangerang, yes, Subang. Terus kemudian Pulang Pisau. Di mana itu Pulang Pisau? Makassar, suaranya very good. Batam, Patung, Ciamik, Mataram, wah, Lombok. Sekarang. Pulau Pisang, Pulang Pisau itu apa ya? Pulang Pisau daerah mana itu? Batam hadir, Kupang, Kupang, di foto Jos, Jos. di dompet saya itu ada foto selain foto istri saya, foto tempat di Kupang gitu ya. Pada waktu masuk di dalam Wow. gua itu ada Kupang karena Bangka, Pekanbaru, Bangka, yes, oke. Bagi ilmunya, nah, kita akan baku. Apa yang akan dibagi ini? Nah, ini saya ketik terlebih dahulu. Kita akan bagi the success principles.
Jack Canfield, oke, Canfield. Nah, ini posting, kemudian dipencet, kemudian, disemat katanya gitu caranya gitu ya. Oke, caranya nyemat mana ini? Oke, set, 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 nih sematkan komen. Nah, ini, Patung sebentar, izin ya. yes, yes. Layar aku sendiri hitam, Patung. Bagaimana ya caranya aku bisa bikin foto aku ada tampil ya? Ya, saya sih lihat sebetulnya. Teman-teman, apakah lihat wajahnya Pak? Oh, Kalau lihat kasih jempol, 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 atau jangan jempol. Lihat, no. Jadi supaya saya bisa tahu, lihat gak sih fotonya Pak Yosa, no. Fotonya Pak Yosa lihat gak, no. Sidoarjo hadir. Kalau saya lihat sih jelas sekali. Latar belakangnya oke, rumah-rumah. nggak apa-apa, Patung. Pak Oke, Yosa jelas, oke. ngirim jempol-jempol begitu ya. Nah, ini Siap. lihat. Oh, semua lihat kok nih. Ya ada yang bilang lihat. Oh, lihat wajahnya Pak Yosa, lihat. Wajahnya Pak Yosa tidak bisa dilihat di tempatnya Pak Yosa sendiri, tapi di tempat yang lain lihat. Apakah nonton Oke, anak nggak apa-apa, Patung. Siap. wajah anak saya? Weh, dahsyat. Oh, lihat Raja Wali di belakang saya. Oke. Ganteng. Mantap, semuanya lihat kok. Oke. Nah, kalau sudah lihat, nah teman-teman ini kan kita cek, wah ganteng sekali. Yang ganteng siapa? Bapaknya, anaknya, Pak Yosa atau tapi percuma kalau ngomong Pak Yosa atau saya karena sudah laku. Kalau anak saya belum gitu ya. Baru 21 tahun. Oh, dahsyat. Jos. Oke, terpapar sinar terang matahari. Oh, bukan di sinar lampu ini. Oke, Lombok Adur. Cocok, yes. Nah, teman-teman, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu ya, success principle. Silakan. Jadi Pak Yusa mau gimana? Jadi mau seperti apa? Ini teman-teman komentar saya nonaktifkan biar wajahnya Pak Yusa kelihatan. Lihat wajah gantengnya gitu ya, biar tidak tertutup oleh tulisan-tulisan. Nanti sesi tanya jawab boleh ya, tapi mari kita lanjutkan lebih dahulu. Yuk. Silakan Pak Yusa. Oke. Terima kasih Patung, halo juga Tung Waldo, dahsyat umur 21, saya yakin sudah nempel sama orang yang tepat, kendaraannya pun juga pasti tepat banget, percepatan suksesnya, amin, jos, pasti makin baik, jos. Nah, oke. Jadi begini Patung, sebetulnya ini inspirasi acara hari ini terjadi karena saya melihat begitu banyaknya teman-teman pengusaha yang sudah baca buku motivasi ataupun juga sudah baca buku-buku tentang bisnis, tapi mereka menyalahkan keadaan, terutama COVID ini, pandemi ini, bahkan ada yang menyalahkan pemerintah, ada juga yang menyalahkan regulasi dan lain sebagainya. Untuk itu Patung, saya pernah ikut di live-nya Patung bersama Pak Dimas. Bersama Pak Dimas, di situ Patung menceritakan bahwa kalau ada semua buku tentu saja selain kitab suci yang dianggap sebagai buku sukses, mbahnya sukses bahkan adalah buku Success Principles dari Jack Canfield. Jadi teman-teman, Jack Canfield ini adalah co-writernya sama membuat Chicken Soup. Nah, sedikit informasi, Jack Canfield ini telah memberikan buku pertamanya Chicken Soup ini ke 144 publisher. Wow. Dan ditolak. Nah, kemudian katanya apa ini judulnya kok sup ayam tapi untuk soul, ini stupid, namanya stupid headline atau stupid judul waktu itu dibilang. Lalu dia juga ini nggak mungkin laku. Akhirnya sekarang udah 47 bahasa, udah ratusan juta kopi menginspirasi dan akhirnya sekarang hidup dalam 40 tahun memotivasi banyak sekali orang yang berubah karena beliau. Nah, hari ini teman-teman semua melalui acara bersama sharing bersama Patung dan Tung Waldo, saya bersyukur sekali kita bisa menyederhanakan ya, acara singkat ini menyederhanakan intisari dari buku ini yang terutama baik untuk kita semua. Nah, dalam buku ini Patung mungkin saya akan sharing yang pertama. Dalam buku ini dia mengatakan bahwa stop complaining. Stop complaining ini dikatakan bahwa udahlah, kita tuh yang bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Take 100% responsibility for your life.
Nah, di sini aku ada ngetik, aku juga udah ngerangkum Patung, aku juga rangkum juga. Walaupun bukunya saya sudah baca, saya pinjamkan ke orang dan nggak kembali Patung. Aduh, nggak kembali. Tapi untung saya ada buku-buku yang masih ada Patung. Oh, waduh. Yes, Financial Revolution, wah, Life Revolution, dahsyat. Ini juga dahsyat ini juga dahsyat. Wah, itu kalau sampai kumpul-kumpul tuh berarti dikelonin terus, bagus itu ya. Iya betul. Ada Sampai yang sobek juga betul. Patung, sorry loh Patung. Ini juga saya pengen ngucapin syukur, ini langsung tanda tangan ownernya loh Patung. Wah, dahsyat itu Life Revolution. Top, Marco top. Ya, tanda tangannya Patung. Oke. Oke, lanjut lagi. Jadi saya menemukan bahwa jika kita hidup, teman-teman semua, sudah pasti ada cobaan. Sudah pasti banyak cobaan. Kalau banyak cucian, kalau banyak cucian namanya the daily wash laundry, Patung. laundromat, laundry. Very good. Yes. Jadi mungkin juga teman-teman kemarin dengar waktu Patung di rumah sakit 2 bulan ada usaha yang nggak di apa ya istilahnya nggak dikontrol lah ya sampai minus 700 juta. Jadi sebetulnya banyak teman-teman nih nggak sendirian gitu loh. Banyak juga di luar sana pun juga. Bahkan kemarin saya salut Patung, saya ceritain ke orang tua saya. Jadi orang tua saya itu termasuk orang yang pengagum Patung juga. Ternyata orang tua saya kasih tahu, kalau boleh jujur, Patung adalah motivator atau pembicara yang paling hanes. Karena paling banyak buka dan tutup perusahaan. Itu yang bikin mereka tuh jos. Banyak orang kan sempurna sekali Patung. Kita harus akuin banyak pencitraan sangat-sangat high expect reality. Tapi Patung berani jujur, saya pikir itu satu-satu keberanian yang sangat dahsyat yang patut kita semua contoh, yaitu kejujuran tentang situasi sekarang. Nah, pertanyaannya setelah situasi sekarang kita mengenal nih Patung, mungkin juga boleh diisi oleh Tung Waldo. Jadi panggil Bosco, karena namanya Bosco Tung Waldo Kamajaya, jadi panggilannya Bosco. Panggil bos boleh, panggil ko boleh, Bosco. Oke. Bosco aja ya, saya panggil Bosco ya, dahsyat. Jadi ini juga Patung, saya juga pengen ambil satu tindakan responsibility. Jadi saya coba di rumah itu WiFi sekarang kan karena begitu banyaknya orang work from home. WiFi kan jadi berbagi nih Patung. Ya. WiFi berbagi kuota dan bahkan ada namanya tuh limit titik teratas. Jadi secara kecepatan kita sengaja direndahkan oleh provider. Ya. Nah, saya ambil tanggung jawab. Saya keluar rumah nih Patung, saya di depan rumah nih. Pantesan kok tadi ada mobil lewat ini kok latar belakangnya super keren ini ternyata di luar. Kenapa di luar lebih bagus? Di depan rumah Patung. Tadi ada motor, nih ada sepeda juga nih, ada anak nggak tahu dari mana, tapi beliau juga datang dari. Ini pertama kalinya IG live saya dengan teman-teman ini di tengah jalan, bukan di tengah di jalan saya. Saya di aspal betul-betul di aspal di atas got saya berdaya bawa kursi bakmi dari rumah saya bawa keluar tadi ya satu-satu lah saya tenteng tapi yang penting dapat sinyal baik intinya kan bisa menginspirasi ya teman-teman ya. Nah kemudian yang kita harus tahu mungkin juga Bro Bosco nih boleh sharing kita ini kan mempunyai 3 kendali atas hidup kita yaitu pikiran. Lalu kita visual gambar yang kita visualkan dan tindakan yang kita lakukan. Nah, mungkin boleh nih dari Patung atau juga Bosco cerita nih sekarang Patung lebih banyak work from home, sedang apa, terus lalu ada project apa atau sedang ngapain karena Patung yang aku tahu tadi Patung sharing di grup Christian Motivator itu Christian Public Speaking yang ada yang punya Indomie juga siapa ya sekarang jadi yang punya jadi komisarisnya di Indofood Patung ada juga di situ Patung sharing tentang ilmu kedokteran kalau nggak salah ya kedokteran atau yang pernapasan jantung ya kalau nggak salah ya. Oh, kalau orang pernapasan buatan seperti apa, terus kemudian itu belajar bersama itu ada satu temen yang jadi CPR lah. Kalau CPR sekarang kena COVID terus gimana? Kemarin ada orang lagi naik sepeda
pakai masker, letak jatuh atau CPR-nya gimana? Kan nggak bisa pakai mulut, kan nggak boleh. Nah, CPR kalau jantung itu seperti apa gitu ya? Pakai alatnya AED itu seperti apa untuk gini. Terus obat itu kapan penting, yang sedokan ditaruh di bawah lidah seperti apa? Yaitu tadi pagi saya ikutin untuk belajar. Itu saya sharing something yang bermanfaat, kenapa nggak kita belajar bersama. Tadi saya nonton sebentar bareng sama Posko kan gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang tadi kan kita fokus, terus kemudian kita istilahnya mau belajar apa. Kalau kita mau, saya rangkumkan dulu ya, sebentar ya, singkat ya, bahwa success principle ini terdiri dari 6 bagian. Jadi Jack Canfield itu nulis jadi 6 bagian, totalnya 64 bab. Jadi bagian pertama adalah tentang fundamental of success. Terus kemudian itu 24 bab. Nah, saya seru, saya ngetes anak saya, kan setiap hari sharing sama saya. Masih ingat nggak? No, semakin sharing, semakin ingat. Dan makanya Pak Yosa ini kan pada waktu ngobrol sama saya, lagi mau sharing buku, lagi mau ngirim saya buku, toh, ayo dibaca, sharing ke saya. Nah, saya sama anak saya, sama Pak Dimas ini baru saya suruh baca Success Principle. Tapi kalau anak saya bacanya memang sudah banyak, karena dari dulu setiap ketemu ayo baca apa, setiap ketemu baca apa, kamu belajar apa, baca apa, belajar apa, dan dia terbiasa sharing. Nah, sharing 64 bab. Nanti saya tes ini isinya apa. Oh, aku tahu semua isinya ini langsung cerita. Oke, siap gitu ya. Jadi 64 bab ini, fundamental sukses itu adalah 24 bab. Setelah Anda punya fundamental, baru Anda transform diri Anda untuk sukses. Itu ada 14 bab. Setelah Anda sukses diri Anda, transform diri Anda harus membangun tim Anda. Itu berkesan banget. Tadi kita bahas berkesan membangun tim itu seru banget gitu ya. Terus kemudian itu 9 bab. Kemudian setelah bab 3, setelah bagian 3, bagian keempat itu kan 6 bagian toh. Yang bagian keempat ada create successful relationship. Nah, ini penting. Betul. Nah, gimana tanya nih, papa mamanya termasuk kategori harmonis ya gitu ya. Lumayan ya, peluk-peluk terus ya. Papanya tiap hari meluk, apakah betul? Iya, betul. Saksi? Iya, soalnya pas di rumah sakit ya. Nah, rumah sakit tak meluk. Jadi saya memeluk anak mama saya, sama anak saya juga meluk terus tiap hari, betul nggak? Meluk tiap hari ini? Iya, meluk tiap hari. Iya, meluk tiap hari. Jadi inilah successful relationship seperti apa itu. Bagian keempat itu ada 8 bab. Kemudian bagian kelima itu sukses and uang. Boleh dong sukses dan kaya raya. Itu ada 7 bab. Kemudian yang bab terakhir sukses start now, itu 2 bab. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Yosa apa? Nanti kita bahas. Silahkan mau tanya apa? Atau mau dibahas bab ini apa, isinya apa? Talk share nih. Apal di luar kepala. Nah, ini mungkin Patung yang bisa related sama masternya Patung nih. Jadi di buku ini kan katanya kan kalau bisa nih kita nih hindarin pikiran tentang kegagalan, karena khawatir tentang peluang nanti bisa juga ngelewatin ya keberhasilan itu. Jadi kita kan kadang gagal ya jangan takut, tapi kita harus ubah takut tuh jadi berani, Patung. Itu bab 15 tuh ya. Ya, betul. Nah, mungkin Patung bisa sharingkan gimana cara ubah takut jadi berani. Oh ya, Patung, sorry sebentar Patung, aku pengen kasih tahu. Jadi Patung, sekarang saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bosko juga. Bosko, saya ingin sharing juga. Jadi Bosko sekarang beruntung banget dapat namanya tuh tandem ilmu. Dulu saya punya teman yang juga saya tandem ilmu, namanya David Gan, Patung. Oke. Tapi setelah menikah dia ninggalin saya, Patung. Waduh. Tandem sama istrinya sekarang. Iya, saya biasa ketemu beliau, kita makan bareng di Muara Karang atau di PIK. Hey, kamu udah baca buku apa? Sales Manifesto atau Dunkern atau bagaimana cara high fight consulting atau apapun kita baca bareng. Dia sharing, aku sharing. Sekarang dia di Pekanbaru sama udah punya anak, terus saya partner sharingnya nggak ada. Nah, saya bersyukur banget hari ini kita partner sharing ya, Patung ya. Kita sharing, bahkan Bosko juga dahsyat loh. Bahkan Pak Yusa kan ini toh sudah ngirim 3 rekaman ke saya, lumayan gitu ya. Betul. Karena nggak bisa tatap muka, saya suruh rekaman. Kalau dia sharing tiap hari, baca kitab suci apa, kemudian baca bukunya berapa bab, terus isinya apa, kita diskusi. Nah, sekarang ini yang bab ke-15 ini, bagaimana caranya untuk menangani rasa takut dan tetap take action seperti apa? Kalau itu memang harus take action, begitu ya? Silakan, Bosko. Ya, ayo. Ya, kalau menurut aku dari berdasarkan pengalaman baca-baca buku gitu. Termasuk buku ini? Ya, termasuk buku ini. Kayak pada dasarnya manusia memang sering takut gitu. Termasuk Papa juga ya. Termasuk manusiawi. Ya, termasuk Mas Yosa juga sangat-sangat manusiawi. Karena kita
pada dasarnya tuh ada batang otak ya, Pak. Maksudnya jadi kita secara normal itu ada program namanya fight and flight syndrome gitu. Jadi kita entah kita lawan atau kita lari. Wah, kalau ini kalah kita lari gitu syndrome. Tapi problemnya itu walaupun di 6.000 tahun yang lalu kan kita belum masih nomaden gitu ya. Jadi kayak kita masih belum bercocok tanam, belum bertumbuh. Jadi kita kalau misalnya ketemu singa kan, kalau misalnya kita kalah sama singanya, kita mati gitu ya, selesai. Lari atau lawan. Ya. Iya, jadi gitu. Fight flight itu ada yang menambahi. Jadi kita vlog sama kita freeze, kita nyerah, kita diem aja, kita nggak ini, atau vlog kita cari temennya. Lo abisnya kan si ini tuh gitu tuh, gitu kan. Jadi kita cari teman supaya temannya itu mendukung kita gitu. Jadi ada 4 itu dilengkapi di buku apa gitu ya. Nah, itu tuh di batang otak sama ini. Tapi problemnya masa sekarang kalau misalnya kita gagal, misalnya bisnis persana untuk menjual suatu hal itu, kita nggak untuk asal resiko yang jadi kita resiko. Jadi satu gagal tuh sebenarnya kita nggak mati gitu. Kalau di Jack and Fit, fantasize experience appearing real gitu. Oke, biar ya, X-nya itu Anda memfantasikan, kemudian E-nya itu experience, seolah ngalami, A-nya appearing, berarti seolah Anda ngalami real. Jadi pengalaman yang sebetulnya Anda fantasi, fear, gitu ya, ternyata tampaknya seolah-olah nyata, padahal itu fantasi doang. Kalau saya seringkali ngomong false evidence appear real gitu ya. Jadi kelihatannya false evidence, buktinya ini menakutkan, tapi false itu, tapi tampaknya nyata. Itu fear itu seringkali seperti itu. Yuk, lanjut. Iya, jadi pada dasarnya manusia memang cenderung takut gitu ya. Tapi padahal tuh kalau misalnya zaman sekarang tuh udah kayak kesempatannya tuh gini. Jadi waktu itu ada bab itu di mana Jack and Phil tuh membahas kalau misalnya kamu tuh melamar ke Oxford, kan sebelum kamu melamar ke Oxford tuh kan kamu setelah itu kamu merasa kalau ditolak kalau gagal ke Oxford gitu kan. Jadi kamu menyangka diri kamu tuh bahwa kamu tuh ditolak oleh Oxford. Tapi sebelum kamu daftar ke Oxford pun, kamu tidak sekolah di Oxford, kamu ditolak di Oxford, kamu juga tidak kuliah di Oxford. Jadi sama-sama tidak kuliah di Oxford gitu kan. Kalau Anda takut daftar aja, ya berarti kan tidak ada hasilnya. Kalau cerita saya tuh versi kalau misalnya ada cewek gitu ya. Begitu ada cewek, terus kemudian Anda pura-pura diem, ini yang Will Smith, pura-pura diem, aku mau tampil supaya menarik, supaya dia tertarik aku dengan cara saya diem, sampai dia lewat dan tidak disapa, hilang. Ya coba kasih strategi, wrong strategi. Ya mending sapa dulu dong. Kalau sapa, dia tidak mau kenalan sama Anda, dari awal juga tidak kenalan. Kalau Anda tidak nyapa juga tidak kenalan. Doi, gitu ya. Berani sapa, kenalan, gitu ya. Coba tahu jodoh Anda, gitu ya. Oke, silakan. Iya begitu, sama author yang celebrated American author namanya si Mark Twain, dia ngasih quote gitu kalau misalnya dia tuh hidupnya udah lama gitu. I have lived a long life and had many troubles, but most of which will never happen. Gitu, semua yang dia takuti itu sebenarnya nggak terjadi gitu. Ada statistiknya yang terjadi itu cuma ya. Kayak misalnya aku waktu kecil aku takut naik roller coaster karena kan takut ketinggian loh. Iya, hampir semua orang takut sih. Level keamanannya selamatnya 99,9999% gitu kan. Terus apa yang dilakukan jadi berani? Ya dilakukan jadi berani karena diulang-ulang terus sama lo, cuma gitu doang gitu ya. Sama bapaknya, bapaknya rubah dulu gerak, injak dulu, rubah gerak. Jadi kalau saya mengubah takut jadi berani, pakai standar jurusnya Anthony Robbins begitu ya. Jadi pakai 4 ini kita rubah. Jadi nomor 1 ubah gerak, yang kedua ubah fokus gitu ya, fokusnya kepada waktu selesai rayakan, latihan dulu rayain, kalau sudah sampai gimana, latihan dulu sudah sampainya, oke rubah gerak jadi mulai, kemudian ubah keyakinan nanti mati, enggak loh, ini berkali-kali orang nggak mati gitu loh ya, baik-baik saja gitu loh ya, tadi 99,99% keyakinannya, terus pilihan kata, berani, bisa, dadanya, nah kemudian ulangi sekali, saya lihat dia masih gemeteran, lagi, sampai berapa kali? Berkali-kali itu 4 kali, 5 kali. Ini namanya flooding, nama teknik psikologinya flooding. Jadi diulang-ulangi terus sampai udah biasa saja gitu. Dan begitu berapa waktu ketika dia sudah gede, waktu kan masih kecil, sudah gede dia pergi sama teman-temannya ke mana tuh, di Australia, di mana, Dreamworld atau di mana itu ya, yang sama teman-teman dia bilang, teman-teman kok takut apa ya? Ya padahal dia dulu juga takut itu. Tapi sudah lewat kata sama bapaknya, ayo bapaknya jagoan menaklukkan rasa. Nah, ini Mas Yosa juga dimentorin langsung sudah jalan di atas bara api toh. Udah Pak Tung. 108 kali Pak Tung. Wow, 108 kali, seru sekali, bolak-balik sampai kenyang. Baik-baik. Sekedar informasi Pak Tung. Ya, sekedar informasi.
saya sebetulnya memang 108 kali, tapi sebetulnya udah 324 kali loh Patung. Orang yang saya ajak loh Patung. Karena 3 orang yang saya bawa TFT Patung. Wah, mantap, mantap. Saya dapat komisi kemarin Patung. Lulusan Train for Firework Trainer, makan mati rokok pakai lidah, bengkokin besi pakai leher, pipa dragon, jalan di atas pecahan kaca, itu turn fear into power. Dan begitu besarnya breakthrough ketika orang ikut Train for Firework Trainer saya, karena tadi sudah ngadepin, oh ya baik-baik saja, oh baik-baik saja, overflooding tadi berkali-kali, baik-baik saja. Ini silakan. Bener. Nah, jadi kalau teman-teman yang sekedar informasi, jadi ada TFT ini salah satunya juga salah satu program patung yang sangat-sangat revolusioner menurut saya pribadi, karena di situ juga melahirkan banyak sekali teman-teman yang dahsyat seperti Pak Ongki Hojanto. Oh ya teman-teman, Pak Ongki Hojanto, Fuad Zaki, Marcelino Kambe, lalu Yeskia Zebua, waduh dahsyat juga. Terus Rocket Marketing, kartu kredit patung, Roy kartu Sati. kredit yang kemarin sempat viral karena judul YouTube-nya itu, jika Anda punya utang lebih baik jangan dibayar dulu patung. Karena sekarang kondisinya kalau bayar semua nggak bisa hidup. Mendingan dia tunggu, ya intisarinya sih baik ya, intisarinya baik, intinya dia nunggu supaya bank itu renegosiasi sih. Kalau udah dibayar kan takutnya minjem lagi susah. Jadi dia mau nunggu. Kan kalau Anda bayarnya itu, kan saya punya saudara itu sampai jual asetnya murah-murah untuk bayar bank terus. Nah kalau sudah dibayar terus, banknya tidak mau negosiasi memang. Padahal dia asetnya betul. Habis semua. Betul. Datang ke saya waktu itu, saya juga di sini, bosku juga ada. Ini true story. Lalu gimana kita bantu gimana? Ya kita bantu, tapi kalau dalam kondisi ini mau dibantu bayar sampai kapan? Ya kan nggak bisa atau mau dibayar sampai kapan, kecuali Anda lunasin kan gitu ya. Ya terpaksa, sampai memang harus terpaksa kondisinya dia sampai jual-jual asetnya tak mau dijual, asetnya dijual, habis semua tuh bayarin bank doang karena perusahaannya nggak jalan. Ya terpaksa harus tunda. Yaitu Roy Sakti. Siapa lagi murid yang kenal? Ayo Yosa. Waduh banyak sekali Pak tuh, banyak banget. Ada yang kemarin yang dahsyat banget, Pak Didik Mulato. Yo, keliling Indonesia puluhan ribu orang. Masuk muri loh, Patung. Masuk muri setiap kali seminar 5.000, 4.000. Oh ya, satu lagi tadi buat nanggepin Bosco. Jadi Bosco yang tadi Papa bilang kalau dulu naik roller coaster dikasih statistik keamanannya ataupun juga dikasih lonjak-lonjak. Dulu Patung juga pernah cerita. Cuman saya rada lupa nih, Bosco. Yang anak Patung yang mana? Jadi ada anak Patung waktu itu susah ngeles, terus disuruh muter ngeles. Oke. Ingat nggak? Perempuan Tata Tung Alta Kania itu. Jadi iya. dia yang nganter juga, dia ikut nganter. Jadi anak saya ini, kalau sebentar saya lanjut tadi. Kalau muridnya tadi masih ada Ellen May, ada Bong Chandra, ada banyak-banyaknya yang nulis buku. Banyak. Oke, tapi sekarang saya lanjutkan ya. Jadi dulu anak saya perempuan itu saya tahu-tahu kan gini, kok nggak les lama? Nggak les kumon, nggak mau les beberapa lama, nggak les kumon. Terus kemudian, lu ada apa? Aku takut ini nih, Papa anterin. Nah, setelah saya anterin, saya turunin dari mobil, saya biasanya itu cari-cari properti. Nah, saya anterin, saya muter. Begitu muter, mungkin 15 menit, 20 menit, saya balik ke sana. Anak saya perempuan masih di luar, masih nangis. Wah, masih nangis di luar. Lah, kakaknya sudah masuk di dalam kan, sudah les kan gitu ya. Jadi, loh, ada apa? Aku takut sama gurunya. Lah ini, kalau takut, apa yang kita lakukan? Ubah gerak. Yo, Bapak, saya putar dulu, lonjak dulu. Setelah lonjak, oke, jalan. Ya, oke, jalan. Setelah lonjak, oke, sekarang les, masuk. Oke, dia masuk. Begitu dia masuk, sebentar, keluar lagi nangis. Wah, aduh, Pak, aku tadi haus. Terus kemudian, aku baru minta minum, ketemu gurunya yang galak. Mungkin dia pernah dimarahin, jadi nangis lagi, keluar lagi. Pokoknya enggak mau les. Nah, ini sebetulnya, kalau Anda pelatih orang yang naik kuda, dia jatuh. Nanti dia enggak mau naik kuda lagi, trauma. Jadi pelatih yang bagus, lihat dulu, dia luka enggak, cacat enggak, apa enggak, gitu ya, perlu pengobatan enggak. Kalau enggak, cuma jatuh doang, suruh naik lagi. Jadi suruh naik. Kalau saya sama anak saya enggak, harus tetap akhirnya les dulu. Jadi apa yang dilakukan? Ya, kemudian dia haus, oke, sekarang kita pergi minum, cari minum di Indomaret sebelah, begitu ya. Jalan di pinggir
got, di pinggir jalan got, jalan terus kemudian jalan sambil balance. Oke, balance ya, hati-hati jalan, tapi jawab omongannya papa. Nah ini sebetulnya omongan ini masuk ke bawah sadar. Saya tanya misalnya begini loh, family or friend? Family, ada sudah pilih atau family or friend? Life is saying, what must you do? Hidup ini goyang-goyang, what must you do? I must balance my life. Oke, very good gitu ya. Jadi, nah, study or play? Study, oke, nice. Kemudian sudah minum, saya suruh masuk lagi. Nah, pada waktu masuk lagi itu keluar tuh nangis lagi ketiga kalinya. Jadi ketemu gurunya nangis lagi, kakaknya sudah selesai les. Oke, sekarang kita ada minum lagi, balap lari. Kalau masih ingat nggak balap lari? Oh, saya yang paling belakang. Bosku nomor 2, dia karena paling kecil dia yang depan. 1 dan go lari ya. Masih ingat. Nah, ada suruh lari 1, 2, 3 kali, dia kan champion. Oke. Pokoknya intinya masuk dulu, tetap masuk. Kan sebenarnya sudah selesai. Tapi kan umum boleh lanjutin sendiri. Mau 1 dulu, 2 dulu, yang penting masuk dulu atau sampai selesai. Dia bilang sampai selesai. Nice, cos dulu. Nah, cos masuk sampai selesai. Ya sampai hari ini kalau belajar sudah rajin, tekun sendiri, nggak usah disuruh. Top. Tapi itu salah satunya merusak pola. Jadi manusia takut itu sebenarnya ada polanya, ada triggernya. Ketika kita rusak polanya, yaitu dengan olahraga, dengan gerak, tentu saja kita jauh jadi lebih berani. 4 hal yang harus dirubah. Gerakan Anda, fokus dengan perintah. Tadi toh, yuk lihat mana, itu rubah fokus. Dengan pertanyaan itu mengalihkan fokus. Bayangkan, perintahkan ini, mengalihkan fokus. Nah, berarti arti apa yang positif? Mengalihkan fokus dengan mengubah arti juga. Terus keyakinannya dirubah. Keyakinan boleh dikasih data, boleh dikasih arti yang berbeda. Dulu dia kalau ulangan kimia, masih ingat bosku ulangan kimia, dia trauma sama guru kimianya. Kok bisa trauma? Boleh cerita? Ya, soalnya gurunya bilang ini kelas yang paling buruk yang pernah saya terima gitu. Kelas yang paling blok nih itu yang pernah saya terima, kalau bahasa kasarnya seperti itu. Nah, apa yang saya lakukan? Ada 2. 1, bosku tolong cek, karena kalau datanya salah, keputusannya salah nanti gitu ya. Nah, tolong cek di sekolah-sekolah kelas lain, apakah memang betul kelas-kelas lain tidak diomongin seperti itu. Ternyata gimana kelas-kelas lain? Ternyata kelas-kelas lain gurunya juga berbicara hal yang sama juga. Nah, sebetulnya itu teknik gurunya memotivasi, tapi 97% tidak termotivasi, termasuk bosku gitu ya. Dia teknik ngapalin unsur kimia aja hafal semua, dari depan sampai belakang tahu caranya gitu ya. Depo negara Argentina karena seror aja. Terus kemudian yang paling kiri kok? Lupa sih, Pak. Lupa, malah bapaknya yang hafal. Tapi dia tahu tekniknya, teknik ngapalinnya ada gitu ya. Jadi Halina apa? Iya, betul. Halina KRBCSFR. Oh, dia hafal aja. Jadi sebetulnya dia hafal. Disuruh ingat sebentar hafal unsur-unsur kimia apa. Halina Kentut, Rubet CS, Rustasi. Nah, tapi kembali lagi sebetulnya cara-caranya sudah hafal, tapi nilainya jelek karena tidak senang sama gurunya. Setiap gurunya masuk. Apa yang saya lakukan? Nah, itu tadi, keyakinannya dirubah dulu. Nah, gurunya nyebelin. Oke, kalau nyebelin, kita nilainya jadi bagus, jadi tertekan atau tertantang. Betul, Papa ngomong gitu? Iya. Tertekan atau tertantang? Oh, tertantang. Nah, harus buktikan. Tertantang, harus buktikan. Nah, itu cara-cara yang luar biasa mengubah itu. Oh, tertantang. Oke, kalau tertantang gimana? Oke, langsung saya buatin cantolan baru. Kalau saya bilang, Miss Maria, Ibu Maria misalnya gurunya namanya Ibu Maria ini ya. Jadi saya bilang, Ibu Maria, dia langsung, karena cantolannya jelek, setiap lihat Bu Maria, imajinasinya dengar Ibu Maria, dia langsung drop. Nah, sekarang saya berhari-hari itu cuma 2 hari doang ya. Setiap sore saya tanya, Ibu Maria, saya buktikan. 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 Dan seru sekali. Ulang-ulang terus. Jadi setiap ketemu saya, Ibu Maria, saya buktikan. Itu membuat cantolan jadi dari loyot. Ibu Maria saya buktikan. Tertantang atau Anda mau istilahnya tertekan atau tertantang, saya buktikan. Itu namanya mengkreat cantolan. Saya buktikan. Saya tulis di buku Life Revolution toh. Yes. Ada loh, bukan dibuat-buat itu ya. Based on true story. Nah. Kemudian nilainya dia jadi bagus. Ketika jadi bagus, dia ulang tahun. Pada waktu dia butuh notebook toh, saya bilang mau pilih apa? Dia menunda kesenangan. Nah, ini yang hebat. Saya itu punya value banyak.
nilai-nilai dan saya nyari kesempatan untuk ngajar kepada anak saya gitu ya. Termasuk menunda kesenangan, termasuk tangguh, termasuk disiplin, nah, termasuk nilai-nilai yang positif tadi itu apa? Saya ambil waktu untuk ngajarkan. Nah, kembali lagi pada waktu saya bilang, oke, beli komputer, silahkan nilai sendiri untuk hadiah ulang tahun. Kamu mau yang mana? Papa mampu belikan. Jawabannya gimana? Ya, ntar dulu lah, tunggu nilai kimianya bagus dulu, nyampe 80 gitu dulu. Jadi nilai kimianya bagus dulu, nyampe 80. Oke. Papanya bilang gimana? Karena kamu mampu menunda kesenangan, masih ingat double kalau pernah ikut Financial Revolution saya? Yes. Coklat atau marshmallow, Anda mau menunda kesenangan, saya double. Nanti kalau nilaimu di atas 8, kamu minta apa? Jadi selain komputer, kamu menunda kesenangan, kan komputer sebetulnya hakmu karena papa mau ngasih. Tapi kamu menunda kesenangan, untuk nanti kalau nilainya bagus, kimia baru nanti masuk ke satu yang namanya belikan komputer, saya bilang double. Oke, sekarang mau minta apa? Waktu itu masih ingat minta apa? Pergi ke Swiss ya. Ya betul, dia minta saya mau keliling Swiss, langsung sudah dipenuhi sama papanya. Dia dapat kimianya 98 itu termasuk rata-ratanya tinggi gitu ya, pernah dapat 89, pernah dapat 98, pernah dapat nilai bagus-bagus tapi average-nya jadi 89. Jos, langsung oke, pergi ke Swiss, bapaknya mampu. Jadi wahai yang di sini dengerin, ya jangan cari hadiah yang bapaknya enggak mampu. Saya mampu ya, oke. Kita Swiss sebulan tuh ya, hampir sebulan, berapa minggu tuh ya. Pergi ke Milan juga, pergi ke keliling. Saya keliling naik mobil keliling Swiss. Wah, keliling setir sendiri. Wah, mobil. Sewa mobil, ditilang. Terakhir ditilang. Melanggar speed limit. Oke, Pak Yosa mau belajar apa lagi? Oh, dia mau ditanya segala hal sudah siap. Jadi aku juga mau sharing Patung. Jadi ya. Patung juga pernah ajarin tuh tadi tuh yang di TFT itu yang cara merangkum atau cara mengingat nama jadi di simplify lah. Kalau nggak salah Patung juga di Happiness Revolution ada satu orang namanya Marshall Lusadar. Akhirnya kan diganti Marshall Lusadar. Ingat nggak Patung? Ya. Nah, ya Patung menggunakan seperti namanya itu. Sound Familiar. Ya, sound familiar. Nah, di situ juga diajarin. Nah, terus untuk Bosco nih, ini juga sharing. Jadi Bosco saya punya produk namanya itu bawang goreng soy. Sebetulnya nama saya pribadi waktu mungkin Bosco belum lahir ya. Jadi di sebelah ITC Roxy Mas, dulu tuh ada namanya tuh Topas, Tomang Plaza. Mungkin Patung udah tahu, sekarang namanya jadi Roxy Square. Jadi nama Yosa ini Patung dulu saya itu pernah dibully. Yang pertama Yosa itu katanya Yosa yang telah wafat. Dari Alkitab kan ada Yosafat, akhirnya disingkat gitu. Kemudian juga kebetulan guru kimia juga Patung. Guru kimia saya membuat saya cukup stres waktu itu, jadi disuruh maju. Ya, yang hurufnya terakhir maju. Saya maju terus Patung karena hurufnya Y. Oh iya. Nah, sampai parah sekali sampai saya mau ganti nama di akte lahir loh Patung loh. Sebegitu dahsyatnya loh. Nah, saya ketemu Patung, ternyata dalam kehidupan ini kalau kita sadar ilmu yang bagus atau ilmu yang bisa tanda kutip menyelamatkan, sebisa mungkin kita nyelamatin orang. Maksudnya apa? Karena ada beberapa nama itu penting loh Patung. Ada satu orang stres di Bali. Akhirnya 24 tahun stres sekali, nggak pernah namanya ini dianggap bagus oleh dirinya sendiri. Jadi udah masuk mental block. Namanya Kentut, Patung. Bukan Kentut, jadi tapi Kentut gitu ya. Kentut namanya benar-benar Kentut. Dia diledekin, dia dihina. Nah, ini penting untuk kita ya, untuk memberi arti. Tapi kan kadang-kadang kita kan belum belajar. Kita belum belajar. Nah, gimana? Nah, titik paling parahnya saya ada dua. Yang pertama, waktu ada seorang perempuan namanya Yunita. Yunita masuk ke kelas saya, pindahan dari sekolah lain. Saya udah seneng sekali karena dia YU, Patung. Tapi emang dasarnya memang gurunya juga sensitif. Iya, dua yang terakhir yang maju. Akhirnya saya juga, Patung. Aduh. Nah, itu stres juga, saya suruh maju terus. Harusnya kan nama-nama A atau B kan yang maju ya duluan ya. Ini yang Y terus, dan memang ngincernya saya terus, tapi udah saya positif. Nah, yang satu yang cukup dramatis sih, saya bilang dramatis. Ternyata nama Yosa ini kan unik ya Patung ya. Kalau Patung kemarin ditanya sama Pak Mardigu, Tung itu kan dari marga, dari ayah, kemudian Desem kan dari Desember, betul ya? Iya.
Saya work from home tuh mungkin satu hari nonton 4 jam loh. Nonton videonya Patung 4 jam. Saya nonton semuanya loh. Pembelajar Dari yang dahsyat. MDW Pro, lalu juga saya lagi work less earn more-nya juga saya rekomen juga buat teman-teman karena ini bukan bacaan yang kayak apa ya, kayak cerita dari A sampai Z, tapi ini rangkumannya justru. Ini udah jadi rangkuman yang betul-betul menurut saya kompatibel untuk era pandemi seperti ini. Ini rangkuman, jadi udah bukan lagi diceritain tentang apa, tapi udah poin-poin. Jadi Ya itu teman-teman, kalau tertarik saya nggak promosi. Ya kalau tertarik kepingin dapat buku Work Less and More, itu Anda bisa tinggal ganti ongkos kirim sama ongkos cetak saja. Itu kalau di toko buku kan tuh nanti 125.000. Sekarang itu kalau ganti ongkos cetak, ongkos kirim sekitar 50.000. Jadi Anda silakan yang tertarik mendapatkan buku saya Work Less and More itu, nanti di situ ada ceritanya berapa banyak perusahaan yang saya tutup dengan damainya. 19 Patung. Nah, 19 tutup dengan sukses gitu ya. Nah, tapi kembali lagi karena saya punya prinsip tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses dan belajar. Dan saya tutup itu proses dari belajar, bahkan proses milih partner, proses milih perusahaan. Jadi artinya damai saja. Jadi kayak hari ini masih cengar-cengir. Kemarin kan saya evaluasi anak-anak perusahaan Asem ini yang rekor tekor itu 700 juta. Jadi oke, karena total masih untung gitu ya. Total masih untung, masih plus, ya masih oke lah gitu ya. Nah, jika Bapak Ibu tertarik, teman-teman semua tertarik mendapatkan buku Work Less and More, cari Vian, VIAN, Vian gitu ya. Itu Laruno yang ngeberitkan tadi, nomor teleponnya ini 0813, silakan dicatat ya, 0813, kemudian ini saya tulis dulu ya, ini 0813, kalau Anda mau dapatkan buku Work Less and More, 1062 0752. Nah, ini namanya Work Less and More gitu ya. Kerjanya lebih sedikit tapi dapat duitnya lebih banyak. Work Less Earn More. Ya mungkin dia jual lebih mahal tapi nanti ya sudahlah, tetap ini saya bilang tetap 50.000 lah. Ganti ongkos kirim saja sama ongkos cetak, selesai untuk Anda semua gitu ya. Jadi saya posting dulu. Ada juga silakan yang buku ada di salah satu agennya Patung juga di bukukita.com. Ya, bukukita.com Anda bisa cari buku saya Life Revolution, buku yang main-main gitu ya. Success Principles. Oke, silakan. Oke, lanjut lagi Patung. Jadi yang depresi yang kedua Patung yang betul-betul parah. Jadi saya tuh cari-cari nama patung kan bagus nih, patung Desem Waringin kan jadi pohon yang adem. Kemudian udah dibully. Bosco Waldo. Saya dibully, tung dungdang bokmu, tak tung dungdang bokmu. Oh, saya ingat seumur hidup juga, tapi saya damai-damai. Nah, jadi ya, tapi kan banyak loh patung. Gundulnya, jadi mereka nggak berani. Dulu kecil saya berantem. Banyak orang tuh yang nggak tahu ilmu untuk mengubah arti, mengubah fokus, mengubah gerakan, mengubah kata-kata, kan belum tahu Patung. Sedangkan Patung kan udah tahu. Dan juga saya ingat banget setiap kali Patung seminar dimanapun juga panggil saya Patung, tapi kalau istri saya Butung, ingat nggak Patung? Nah, dengan damainya malah buat ketawa-ketawa gitu ya. Iya, jadi ini. Nah, Patung yang terakhir yang saya mau cerita, kenapa saya bisa namanya Bawang Soy. Sebetulnya tuh dari nama saya Yosa, Patung. Yosa dibalik jadi Asoy. Oh, Asoy, very good. Jadi saya cukup pernah depresi juga tuh. Jadi nama saya Yosa. Saya lihat di Roxy Square. Di Roxy Square itu ada produk namanya Yosa. Saya senang sekali. Ada orang mengatakan, ternyata nama kamu tuh bagus loh. Jadi suatu produk jos banget. Produknya bermanfaat. Saya nggak tahu ya, entah saya dibully atau saya diledekin. Ternyata saya kesana betul, Patung. Ada banner yang menunjukkan bahwa nama saya itu menjadi suatu produk. Saya lihat namanya S-nya betul 2. Tahu nggak Bosco? Tebak produk apa Bosco? Produk apa? Ini baru saya... Kain pel, Patung. baru saya tambah stres saya. Apa, Yuta? Waduh, stresnya mantep itu. Stresnya gila-gilaan. Aduh. Nah, tapi dari situ saya bersyukur bahwa ternyata nama Yosa apa yang bisa bagus ya. Oh,
ternyata nama Yosa dibalik pun jadi Asoy pun juga belum bagus. Karena tiga nama pertama saya kurang bagus. ASS, bosku. ASS kan bokong. Jadi saya pilihnya SOY. Jadi Asoy. SOY-nya tuh dari situ. Sekarang udah dipaten, udah kemarin baru ulang tahun Patung yang ke-15 Patung. Ya. Wow, sudah 15 tahun di Bawang Soy. Selamat. Yes. Saya dengar dulu pernah jadi sampai punya faktor kali, masuk ke pesawat terbang, masuk ke hotel, faktor kali, wah jualan bawang. Betul Patung. Sekarang masih. Masih ya? Masih, tapi tentu saja Patung, tentu saja saya juga harus syukur juga ke teman-teman kita pengusaha berani berkata jujur. Jadi 2 bulan belakangan ini mungkin teman-teman yang perhotelan juga mengerti ya bahwa mereka berhenti beroperasi, penerbangan pun juga rada berantakan untuk secara jadwal, secara regulasi pemerintah juga belum rampung. Jadi ada beberapa pembayaran yang tertunda ataupun juga sedikit ada masalah Patung. Gitu. Ya normal saja ini ya, banyak diskon hari ini. Oke, Pak Yosa ini mau apa yang mau nah ini Bosco itu nama yang bagus, Bosku katanya. Dipanggil Bos dipanggil oke, makanya Bosco. Namanya dia tuh Bosco Tung Waldo Kamajaya gitu ya. Tung tentu saja nama keluarga, Bosco-nya di nama baptisnya, terus kemudian kenapa kok Bosco? Bosco itu adalah orang suci zaman dulu yang di bidang pendidikan, Don Bosco, dan kemudian matinya enak, tidak dibunuh dia, panjang umur lagi katanya ada yang sampai 90. Terus kalau Waldo itu adalah orang bijaksana zaman dulu namanya Ralph Waldo Emerson. Dari Ralph Waldo Emerson, jadi pujangga Inggris tahun 1600-an. Terus kemudian Kamajaya itu dewa paling ganteng dan setia. Nah, itu doanya itu bapaknya. Udah bijaksana. Wow, mantap. Panjang umur, ganteng. Tapi aku juga kena bully sama teman kalau yang Malaysia. Karena kan namaku Bosco, mirip Bosku. Bosku kayak nama nickname-nya Najib gitu. Oh, Najib. Oh, Bosku gitu. Oh, ini Najib. Ya, adalah orang yang jadi mau gini, Patung. Saya juga bersyukur, sebetulnya saya sekarang kan punya 3 anak. Saya punya 3 anak, sekarang sedikit banyak sebetulnya juga terinspirasi sama Patung. Jadi nama anak saya itu yang depannya semuanya ada Yosa, Patung. Wes, mantap. Yang pertama Yosa Ritz Carlton Setiadi, Patung. Wah, mantap, pakai Ritz Carlton. Karena hotel pertama yang kita suplai bawang goreng. Kemudian yang kedua Yosa Swiss Bell Setiadi. Kemudian yang ketiga Yosa Alila Setiadi, tapi belum 1 tahun hotelnya udah dijual, udah di take over, Patung. Tapi tetap namanya Alila. Namanya udah ganti. Oh, ganti ya. Sekarang jadi Spark Luxe grupnya RMK. Sekarang dibeli, di take over yang di Pecenongan, Patung. Jadi kasih kita banyak inspirasi lah, banyak. Oke Patung, secara ini kita lanjut aja ya supaya juga buat teman-teman dapat informasinya lebih keren. Ya. Nah, Anthony Robin kan pernah bilang, Patung, sebetulnya semua apapun yang kita tanyakan selalu bisa kita capai. Kalau Patung bilang apapun yang kalau nggak salah mohon dikoreksi, sejauh mata memandang, hati bisa merasakan, tangan bisa menggenggam, itu bisa diraih. Oh ya, jadi kalau itu istilahnya science of getting rich, itu apa yang kita bisa pikirkan dan kita yakini kebenarannya, itu kita bisa pegang. Itu adalah satu yang namanya law of attraction. Nah, bagaimana tadi? Makanya tadi sampai kata-katanya Bosku Papa itu sebetulnya cita-citanya dulu, wah kok seru amat gitu. Ya betul, saya tuh sebelum jauh jadi pembicara, saya sudah tulis bahwa Tung Siparingin menjadi pembicara. Ya, sudah kemudian ditulis di situ. Agak curang itu, tulisannya komplit lagi gitu ya. Bicara yang paling kaya, panjang umur, terus kemudian keluarganya harmonis, anaknya sukses dan berbakti. Ya, dulu kan kalau nggak salah mau dapat istri yang seperti apa kan juga Patung kan juga tulis, ya nggak? 4 halaman. Iya, betul. Dia nih baru nulis juga 101 goalnya sudah mulai ditulis gitu ya. Bapaknya juga nulis. jadi di Jack Canfield yang buku yang kita bahas hari Success Principles itu memang di situ diminta untuk menulis goalnya ya 100.
Dan Tulis bukan hanya goal. baca kita. Saya bilang, nggak boleh baca doang. Lakukan, ayo tulis gitu ya. Lu Papa sudah jelas dong, jelas dong wajib nulis. Dan goal itu juga coret seru sekali gitu ya. Oh, mau pergi kemana sudah. Dan goal itu harus 3 kok. Masih ingat apa kok? Apanya? Spesifik? Ya harus be, do, have atau yang apa goalnya ya betul spesifik, positif, tertulis. Nah, tapi kalau yang di bidang apa? Oh, kalau yang Jack and Field dia bilang harus be, do, dan have. Jadi Nice. kita memiliki apa saja kah, terus kita mau melakukan apa saja kah, sama kita mempunyai keterampilan apa saja kah, atau mempunyai Menjadi apa? ya, Punya karakter dan keterampilan apa? Be, punya karakter dan keterampilan apa? Do, Anda pengen melakukan apa? Have, pengen punya apa gitu ya. jadi expert dalam bidang saham misalnya gitu. Terus apa namanya? Jadi itu B-nya. Terus have-nya, oh misalnya saya punya $1 juta. Do misalnya aku pengen nonton Olimpiade gitu. Jadi be, do, dan have, 3 itu. Dan dari saya Akhirnya, pribadi, ya dengan ada kejelasan goal itu mentransform diri kita karena kita ya kalau tidak ada goal ya Anda tidak mencapai goal Anda, Anda tidak pernah punya goal. iya, Jadi betul. goal itu Patung nambahin kalau nggak salah yang keempat itu goal itu yang bergairah karena untuk nolong banyak ya orang, itu Patung. namanya SPTM, spesifik, positif, tertulis dan SPTM. menarik gitu ya. Harus membuat kita, kalau kita bilang namanya terangsang gitu ya. Jadi oh yes baby ini, jadi harus diimajinasikan. Yang kemarin saya cerita, Anda kepengen kaya doang, untuk apa? Kaya itu terus untuk apa gitu ya. Tapi ketika Anda mau bisa membayangkan yang saya ceritakan, kalau Anda bayangkan, kalau saya kaya, saya punya income sekian, saya bisa ngirim orang tua saya, dua-dua naik haji. Dan ketika Anda imajinasikan ketika naik haji, kalau yang Islam ya, kemudian bisa nyium Hajar Aswad dan keluar air matanya, dan kemudian bilang, ya Allah, ya Gusti, ya Tuhan, terima kasih, karena anak saya yang kaya ini, berbakti ini, maka saya bisa pergi ke sini. Dan orang tua Anda nangis dan Anda dipeluk. Waduh, Anda bisa itu goal Anda benar jadi menarik banget gitu ya. Tapi kalau tidak ada emosinya ya kurang, tidak menarik. Menarik itu ada tuh emosinya, ada nikmatnya, ada sengsaranya, imajinasinya ya menyentuh hati ya itu. Satu hari saya cerita tentang fungsi otak kepada bosku ya. Wah, itu otak mamalia kok. Otak mamalia gini-gini nih, punya kelemahan begini ya. Kelemahannya otak mamalia ada 6 begini. Terus kemudian aku bilang ya Pak ya, kenapa nggak otak mamalianya tuh diambil aja supaya kita otak modern saya kita bisa berpikir rasional gitu. Bayangin, nah dia punya pemikiran seperti itu. Lah, jawaban Papa masih ingat jawabannya Papa? Ya jawabannya Papa kalau misalnya nggak ada otak mamalianya itu butuh kita untuk ngedrive untuk kita melakukan gitu jadinya. Nah, betul. Jadi untuk mempertimbangkan sesuatu, kebanyakan orang salah. Suka tidak suka terlebih dahulu ya boleh, tapi dalam hal ini kalau logik dulu, kemudian baru sukanya digenjot, tidak sukanya digenjot, baru dahsyat luar biasa. Ketika kita punya goal, kita punya alasan sangat kuat. Maksudnya alasan sangat kuat, Pak. Nikmatnya di mana, sengsaranya di mana, diimajinasikan, sampai keluar emosinya, yes, Anda take action gitu ya. Kalau Anda take action. Jadi pentingnya otak mamalia itu driving manusia bergerak. Tanpa otak mamalia manusia entar-sok pertimbangan tok, gak ada gerakannya, gak ada actionnya gitu. Jadi penting sekali otak mamalia. Pokoknya imajinasi, nikmat, dan sengsara itu penting sekali. Bahkan ketika saya bilang, mohon maaf, gak enak. Tapi ini mungkin terjadi loh. Tapi kalau Anda antisipasi, maka tentu Anda akan bisa lebih siap. Misalnya Anda tidak mau take action, orang tua Anda makin umur, rambutnya sudah putih, giginya mulai ompong, jalannya mulai bungkuk. Mau Anda sampai something happen terhadap orang tua Anda tadi yang naikkan haji orang tua, membahagiakan orang tua, tidak terjadi. Dan orang tua Anda lewat dulu. Kalau Anda bisa imajinasi sampai keren sampai gini, Anda take action lah. Jadi apa yang Anda bisa pikirkan, Anda yakin bisa Anda pegang di tangan. Tetapi kurang satu step di tengahnya. Apa yang bisa Anda yakini, apa yang bisa Anda pikirkan, Anda imajinasikan, Anda yakini kebenarannya, dan Anda take action toward. Kalau yang di Jack and Field ceritanya gimana tuh? Harus seperti apa? Kalau bahasa Papa on track. Jadi kamu harus istilah law of attraction. Anda harus attract. Anda harus mendekat ke arah. Kalau enggak kan gini, yang namanya law of attraction, Anda sudah pikirkan, Anda yakini. Tahu-tahu barangnya datang. Ya bisa sih, tapi jarang-jarang itu yang seperti The Secret. Tapi kalau Anda take action toward your goal dulu, Anda mendekat, kemungkinannya Anda sukses. Anda sukses, Anda dekat-dekat orang yang sukses. Anda kepengen jagoan marketing, Anda baca buku marketing, itu Anda sudah mendekatkan ke arah. Anda ikut-ikut seminar marketing. Lah Anda mendekatkan diri ke arah yang Anda kepingin.
Misalnya, contoh, dari dulu saya kepengen berjaya di bidang perak, misalnya begitu. Ya belajar, buka rekening dulu, buka begini dulu. Ya jadi, terus pada waktunya sudah sempat salah juga, no, sempat rugi ember-emberan gitu ya. Tapi kan, aduh dulu Ateng sok tahu ilmunya belum cukup. Nah, ini tapi tenang, sudah aset alokasi. Tapi yang terakhir ini gimana peraknya Papa? No, ya, tak tunjukin. Untung-untung. Bandarnya sampai menyerah, no, nggak mau beli lagi, nggak boleh. Jadi saya rugi 700 juta, cengar-cengir aja. Yang ini untuk berember-ember aman gitu ya. Jadi tentu saja tadi betapa pentingnya kita, kalau di bukunya Jack Canfield itu dibahas bahwa kita itu intuit. Ya ini nomor 14 ya. Ya. Namanya apa, Gung? Jadi just lean into it. Jadi kamu nggak bisa menyeberangi Laut Pasifik kalau kamu nggak mencemplung Laut Pasifik gitu. Iya, bisanya dalam pikiran kamu, tapi apakah itu sudah terjadi? Kan untuk terjadi kamu harus nyemplung Laut Pasifik dulu, naik perahu, gitu, beli tiket pesawat supaya bisa menyeberangi Laut Pasifik gitu. Jadi Anda namanya attraction, jadi seperti magnet. Magnet itu ada medannya, tentu saja ada daya jangkaunya. Anda terlalu jauh, nggak mendekat, ya nggak bisa. Harus take action toward your goal. Anda take action mendekat ke arah impian, mendekat, sep. Nah, ada satu kata-kata yang sangat saya suka, ini yang fundamental, bagaimana bahwa alam semesta kong kali kong untuk mendukung kita, itu keren banget. Itu Jack Canfield tuh. Teori inverse paranoid gitu. Jadi bagaimana kalau orang tuh biasanya, aduh kenapa dunia tuh selalu conspire atau konspirasi untuk melawan kita supaya kita tidak bisa sukses. Tapi orang ini tuh berpikir kalau misalnya, wah gimana dunia hari ini bisa, apa dia bakal membantu apa untuk diriku supaya aku bisa mendapatkan kepada goalku. Jadi inverse paranoid begitu. Memang ini ada yang nanya, intuisi perlu Pak? Perlu, ketika Anda sudah jadi ahli, intuisi perlu. Tapi kalau istilahnya 5I-nya Pak Jaya Suprana itu kan, jadi Anda harus menang, begini loh. Nomor satu, Anda inisiatif dulu. Kalau Anda tidak punya inisiatif, Anda tidak bisa. Inisiatif untuk informasi gitu ya. Setelah Anda informasi, terus kemudian juga setelah Anda inisiatif, Anda punya informasi, Anda punya intuisi, terus kemudian yang nanti ada yang kelima, yang terakhir insya Allah katanya gitu. Jadi kalau belum apa-apa insya Allah, Anda tidak inisiatif, tidak ada informasi, Anda tidak betul. Langsung insya Allah terus ya repot. Insya Allah harus ada, tapi ya kelima usaha dulu dong, inisiatif, cari informasi, cari intuisi Anda, yes, tapi itu kombinasi yang menarik. Oke, silakan lanjut, apalagi? Oke, ini Patung, kalau dari ini terus terang Patung, saya juga ngalamin ini, terutama buat saya pribadi dulu, saya ngalamin, saya yakin juga ini pengalaman yang saya udah ikut Patung begitu lama aja, sampai saya hitungin 1 tahun ribut 2 kali doang sama istri. Tapi sejak pandemi ini Patung, ternyata kan work from home ini bikin satu new adopt untuk suatu belajar yang belum pernah sebelumnya lah, belum pernah kita begini sebelumnya. Ternyata data ini didukung oleh Kompas, yaitu kebetulan sih ini sih juga amit-amit Patung, saya juga nggak ada KDRT ya, nggak ada sama sekali, tapi tingkat nada hubungan dengan istri atau relationship ini jadi meningkat. Ternyata di Kompas dikatakan bahwa 48% sampai 68% ternyata terjadi kekerasan rumah tangga sejak kekerasan dalam rumah tangga, bisa juga ke istri, bisa juga ke anak. Karena sekarang kan kita harus akuin loh Patung. Ya. Patung kan sekarang anaknya udah gede-gede ya, sedangkan kita kan murid-muridnya nih masih anaknya masih kecil. Sekarang sekolah itu kan bukan seperti konvensional yang seperti biasa yang kita belajar duduk di mana. Sekarang kan via Zoom. Ya. Anak kecil via Zoom, sedangkan anak itu kan pada basically kan dia kan happy to playing ya. Dia senang main, dia senang lari-lari, jalan-jalan ini. Nah, yang dibutuhkan adalah pendamping anak di sebelahnya. Nah, pendamping anak di sebelahnya itu adalah orang tuanya. Sedangkan orang tuanya kan juga hampir nggak pernah tuh membimbing seperti sekolah. Tanda kutip kita tanda kutip kita tulus dan ikhlas menitipkan anak kita kepada sekolah yang kita sudah pilih, tentunya saja dengan yang baik. Tentu saja juga seperti anak Patung ada yang di Boston ya kalau nggak salah ya. Ada yang di Boston. Tentu saja kan sudah ada pertimbangan. Nah, kejadian ini ternyata meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga karena work from home ini menjadikan mereka tuh sama-sama pusing, tapi di dalam rumah ngerjain tugas-tugas pekerjaan kantor Patung. Mungkin ini true story teman-teman di penonton di sini, mungkin ada salah satunya juga ngalamin teman-teman. Jadi Patung ada salah satu teman TFT juga, dia
kemarin nepok pundak saya juga, kita ketemu, dia bilang, yo sebetulnya gue juga ada masalah. Jadi sejak work from home ini anak gue nih susah belajar, susah ini, istri gue juga jadi capek ngurusin kerjaannya, juga salonnya lagi ditutup, gue juga pusing Yos. Nah, ada nggak sih Patung kiat-kiat dari successful principle ini yang untuk relationship? Sedangkan relationship ini berbeda era pandemi sama sebelum pandemi ya Patung ya? Ya, jadi ada 8 bab gitu ya. Nah, 8 bab ini yang track record 6 tahun menikah ini 6 tahun menikah ini ribut 2 kali dalam 1 tahun ya. Itu udah lumayan loh Patung. Teman-teman lumayan, bagus. Lebih bagus dari saya. Saya masih lebih sering. Yang penting nadanya Patung, nadanya sama ubah fokus. Iya, nadanya aja, nada. 95% kekerasan pertengkaran rumah tangga karena salah nada. Patung kan pernah cerita juga dan saya praktekkan. Tapi ternyata era pandemi ini saya juga harus jujur-jujuran. Patung ngajarin juga pembicara juga to be honest, harus selalu honest juga. Ya, meningkat Patung. Saya terus terang meningkat karena satu yang lelah. Sangat-sangat. Kalau Patung, silakan Patung. Jadi saya mau share. Jadi kalau ternyata anak saya juga tahu, kalau di buku saya di Life Revolution bab 12 juga saya tulis. Kalau sekarang saya ngasih nasihat satu aja untuk perkawinan ya. Nasihat yang membuat Anda lebih harmonis, satu aja, satu nasihat. Itu adalah yang minta maaf duluan menang. Jadi dalam keluarga ini seringkali kita kepengen aja merasa benar. Cuma kepengen ego kita merasa, saya benar. Nah itu kepengen merasa menang. Itu selesai dengan cara siapa yang minta maaf duluan menang. Apakah saya ngajar hanya teori? Lah anak saya kan ini saksinya gimana? Bapaknya juga praktek atau enggak yang diajarkan, atau kaleng-kaleng atau real kan gitu ya. Jadi istri saya juga sama, tetap dipeluk dan yang minta maaf duluan menang. Jadi prinsip kalau saya ngasih nasihat, kamu pengen harmonis, yang minta maaf duluan menang. Apapun topiknya minta maaf. Lah kalau saya nggak salah apapun, nadanya sudah begitu sudah salah, woi. Salah nada, pertemuan 98% pertempuran di keluarga karena salah nada. Jadi nasihatnya satu, orang yang minta maaf duluan menang. Dan kemudian pada waktu minta maaf, nggak bisa. Sorry, nggak bisa. Harus nadanya harus tepat. Sebutkan, sorry. Loh, saya bener. Kalau dia sampai salah sangka ya Anda bilang, sorry, maksudku baik, tapi mungkin cara atau saya sorry sampai kamu salah persepsi, walaupun maksudku baik, tapi hasilnya tidak baik. Sorry, salahku. Ketika nyebut salah begitu, yang kedua, pasangannya juga harus minta maaf. Kalau enggak nanti besar kepala. Kamu sorry terus, Anda enggak sorry terus itu. Kecuali kalau anak saya bilang, loh kalau aku sorry kok mama enggak boleh, kok enggak harus sorry. Beda kok. Lalu papa nanti juga menginspirasi kepada mama ngomong di baliknya, papa akan ngomong mama juga harus say sorry gitu ya. Tapi beda, anak enggak berhak menuntut orang itu. Saya ingat loh Patung. Waktu itu 1,5 tahun yang lalu ya Patung, 1,5 tahun yang lalu. Jadi teman angkatan aku TFT itu ada yang sekarang jadi di Patung, di Airi Patung yang di Rotterdam kalau nggak salah. Pak Abdi. Jadi Pak Abdi pernah cerita yang saya sangat salut juga, Pak Abdi salut. Kalau di mobil pernah suatu ketika di mobil ya, namanya juga keluarga ya, pasti ada konflik atau apa. Yang minta maaf duluan Patung, hebat. Walk the talk, hebat. Dan tapi ini yang menarik, setelah kita minta maaf duluan, pasangan kita harus minta maaf. Kemudian yang ketiga, kalau kita minta maaf duluan terus 3 kali, kita berhak tidak minta maaf. Kita ngomongnya aku sudah minta maaf 3 kali berturut-turut, aku duluan, sekarang giliranmu. Jadi istri saya pun sekarang sudah terbiasa. Begitu baby, sorry. Dan menyenangkan sekali, luar biasa. Dulu kan gengsi luar biasa tuh. Untuk sorry aja gengsi luar biasa. Tapi sekarang begitu sorry hubungannya langsung enak, langsung ML lagi gitu ya. Makan lontong gitu ya. Tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan ini. Sekali lagi, working from home ini gimana papanya makin romantis sama mamanya? Iya. Makin joss, makin hot. Makin keren saya. Loh Patung, keren loh. Jarang sekali loh Patung, jarang banget. Hebat. Tapi boskonya juga ikut andil. Kita terus sama-sama belajar. Yang terakhir, Kokodin belajar untuk 5 bahasa cinta yang kita kemudian diangket dulu. Oh, jadi ada. Ini penting loh, ini Anda untuk relationship Anda. Iya, jadi ada kayak di internet ada namanya 5 love languages, bisa dicari aja. Itu waktu itu papa mama lagi berantem ya atau gimana. Terus jadi aku minta papa ngerjain love language-nya sama mama
ngerjain love language-nya. Terus jadi love language itu ada 5 gitu ya. Ada perkataan, terus ada physical touch, ada spending quality time, Hadiah, terus ada gifts, sama ada membantu. acts of service gitu. Act of Jadi service. melayani gitu. Jadi setelah di set pertanyaannya tuh hasil keluar personality-nya, kalau papa itu butuh physical touch, pengen dipeluk gitu, pengen ini. Terus kalau mama itu pengen dipuji gitu ya. Nah, terus sekarang kita fokus terus loh. Ya, jadi dilakukan itu terus. Jadi papahnya ngomong kayak, oh mama dipuji apa, I appreciate you, I love you gitu. Ya, thank you, I love you, kamu Today. cantik hari ini. Pokoknya terus dipuji, wah. Terus dia megang saya terus ya tiap hari ya, Pak, Iya, ya. otomatis langsung. Pak, saya dipijetin, saya disayang-sayang, dipeluk. Waduh, semakin hot. Sesuai Thank dengan- you loh Patung, thank you Bosco juga buat Itu ilmunya loh. isi. Ini nanti aku coba pelajarin yang 5 kata Langsung cinta sama-sama ya. ngisi. Namanya Five Love Language ya. Jadi ada angketnya langsung diisi, langsung kita tahu yang utama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Jadi kalau saya pribadi, memang yang nomor 1 adalah tadi. Jadi nomor 1-nya memang touch fisik, kedua quality time. Kalau istri saya, nomor 1-nya adalah pujian, yang kedua quality time gitu ya. Ketiga sama-sama itu. Kalau saya ketiga malah kebalik, saya ketiga pujian begitu ya. Jadi act of service ya sedikit. Terus sama-sama yang paling kecil, istri saya gap ya nggak begitu happy, saya gap juga nggak ada. Jadi hatinya damai-damai begitu. Tapi sekali lagi dengan memahami itu, waduh jauh lebih, jadi lebih, walaupun saya tahu dulu, saya tahu, tapi kan jadi bukunya saya punya, saya sudah baca, makanya hafal juga gitu ya. Terus tahu, terus kemudian plus minus tahu, tapi tidak setajam ini dan tidak fokus. Hati-hati di mana ada fokus, di sana energi mengalir. Kamu puji atau nyela? Nah, pilihannya kan terserah Anda toh. Kalau mau nyela ya mata lalat di kebun bunga pun nemu tai gitu ya. Kebun bunga gitu ya. Betul. Kalau mata lebah di kebun tai pun yang penuh tai tetap ada bunga, Anda nemu sari madu tetap gitu ya. Oke, ini mau apa lagi Pak Yosa, mau apa yang dibahas? 64 ini bisa Nah, kita ini- bahas lagi. Iya, yang bab ini aja sih Patung yang tentang digital age ya. Sekarang lagi digital age nih. Nah, kalau di sini kan dikatakan kalau mau sukses di digital age kan harus ada masterin teknologi nih. Master teknologi yang pokoknya brandnya kita tuh bisa cocok di teknologi tersebut. Mm-mm. Sekarang kan kita tahu Patung, saya cukup tertarik, mungkin juga bisa sharing ke teman-teman. Saya penasaran Patung itu saya kan coba Patung, jadi memang kita harus akuin namanya itu yang seperti Patung bilang, ada orang-orang yang ada info pertama langsung blast, ada info pertama blast, padahal infonya pun bisa jadi info yang cukup negatif ya, walaupun Yang intinya bab kalau ragu cek. tentang corona tapi intinya jadi ke arah negatif. Nah, kemudian yang Patung ajarin saya coba Patung, coba hindarin toxic WA, saya coba tinggal WA 18 jam 2 hari. Abis itu pekerjaannya keteteran loh Patung. Gimana ya? Aduh. Jadi tentu saja ada WA yang produktif, ada WA yang tidak produktif. Iya, Sedangkan betul. kalau tadi dikatakan bahwa adanya berita yang langsung diblas, padahal toksik dan menurut saya sometimes belum dicek kebenarannya. Nah itu ada satu yang namanya di bukunya Jack Canfield, karena hari ini kita sedang bahas bukunya Jack Canfield, The Success Principle, yaitu ketika Anda ragu-ragu, cek. Itu sama di dalam relationship itu. Di dalam relationship. Jadi tentang create successful relationship, itu ketika Anda ragu-ragu, lebih baik dicek. Jadi misalnya istri Anda pulang jam 11 malam, wah ini selingkuh ini, itu ya dicek dulu, telepon, video call dulu, video call nggak berani ngangkat, oh jangan-jangan baterainya habis. Nah, tapi kan sekali lagi lebih baik dicek gitu loh ya, dicek. Kalau saya pribadi, saya sama istri sama anak, itu kita semua jadi gabung di satu 360 ya, live 360, jadi kita dimanapun kita saling tahu. Jadi dimanapun kita saling tahu, jadi kita bisa live 365. Ya, live 365 itu. Jadi kalau yang ini jadi masuk di, jadi kalau anda ragu-ragu, Anda harus cek. Jadi lebih baik konfirmasi ulang daripada ateng sok tahu begitu ya. Itu ada di bab berapa? Di bab 52 gitu. Yang mastering relationship. Jadi kayak dalam hal bisnis juga sama gitu. Jadi kalau misalnya ada partner ya, kalau misalnya diduga ngambil uang atau apa,
harus dicek dulu sama-sama disclose laporan keuangannya gitu ya. Disclose laporan keuangannya, dicek ini jadi intensi kamu apa gitu. Dan rekomendasinya tuh tell the truth faster gitu. Jadi maksudnya kayak kadang tuh kita takut menyakiti hatinya orang lain, tapi kalau misalnya jangka panjang sebenarnya lebih sakit gitu. Jadi lebih baik sekarang itu orientasi jangka panjangnya untuk lebih damai. Jadi lebih baik sama-sama disclose gitu. Kalau misalnya dari awal sudah nggak terbuka ya rada berat. Jadi makanya komunikasi itu sangat penting. Kita tanya aja gitu. Gitu. Patung, ini Yeah. bos kok hebat banget ya Patung ya. Oh, pernah saya ajak untuk ngajar di Teh Safis ya, Bu ya. Oh ya itu ya. Jadi pabrik teh. Saya ngasih coach untuk pabrik teh Safis, terus kemudian dia good to great, ayo kok ngajar kepada mereka. Ya banyak yang senang. Pernah saya ajak siaran radio juga. Sekarang kebetulan success people ya, ayo kita gitu ya. Kenapa tidak? Karena terus kita harus belajar dan praktek gitu ya. Jadi belajar praktek itu istilahnya betul-betul membuat kita akan jauh lebih punya kesimpulan yang luar biasa. Ingat ya, belajar ada 4 hal. Satu, dengan ngalami, itu yang paling kita ingat. Nabrak tembok, dor, genjut melentung, oh ya ini tembok. Ya lumayan, tapi itu akan Anda ingat. Yang paling Anda ingat kalau Anda ngalami sendiri. Tapi paling tidak enak, kalau pelajarannya pahit kan tidak enak. Kemudian yang kedua, dengan Anda merenung. Kalau merenung itu paling bermanfaat. Anda mulai menyimpulkan. Dan merenung ini kita seringkali juga tersasar karena kita diri sendiri karpe dewe gitu ya. Dengan pemikirannya sendiri, dengan persepsi sendiri, dengan sudut pandang sendiri gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita belajar itu dengan adanya mentor. Kalau mentor itu yang tercepat. Ketika dia diskusi dengan saya gini, Papa juga ngalami kok gitu ya. Sampai ngalami gitu ya. Jadi ketika dia bilang, Papa aku kok enggak takut mati toh. Mati enggak apa-apa asal buat kebaikan. Dulu Papa juga sama kok. Jadi ingat enggak nilai-nilai apa? Bijaksana, sehat. Dulu enggak pakai panjang umur kok, bijaksana, sehat. Kemudian keluarganya harmonis, kaya raya, ceria. Sekarang kan enggak, bijaksana, sehat, panjang umur. Kok bisa? Kan pakai dan. Hidup ini kok boleh pakai dan kok. Kenapa enggak? Bisa enggak kita sehat dan panjang umur dan bawa impact untuk orang banyak, lebih banyak karena kita panjang umur? Boleh pakai dan kenapa harus mati duluan? Ya boleh panjang umur dong. Kalau enggak pada waktu COVID yang lalu udah menyerah. Udah enggak panjang umur, harus lebih banyak dulu. Harus bisa mentoring anak. Nah, jadi cara belajar itu 4 tadi. Nomor 1 adalah dengan ngalami, itu paling ingat. Yang kedua dengan merenung, itu yang paling bermanfaat. Dan yang ketiga itu ada mentor, itu ada yang paling cepat. Mentor. Aku jelasin paling cepat. Yang keempat yaitu dengan belajar orang lain secara tidak langsung. Baca buku, terus kemudian selain baca buku, Anda nonton YouTube, Anda istilahnya something yang bermanfaat. Contohnya lagi ya. Kalau saya bilang, orang ngarang buku itu kan satu buku rata-rata umur 40 tahun baru nulis buku. Lah kalau saya diseparingin bilang aku sudah baca 10.000 buku gitu ya. 10.000 buku. Wah. Bukunya itu lapis 3 masih tidak cukup, masih didus-dusin sama istri saya, masih di sini masih ada yang di bawah bertumpuk-tumpuk di kamar saya banyak-banyak buku. Nah, itulah jadi buku itu adalah belajar dari orang lain ataupun pakai YouTube atau pakai IG begini dari orang lain paling banyak. Saya ulangi ya. Kalau Anda ngalami paling berkesan, paling Anda ingat. Kemudian yang kedua, merenung itu paling bermanfaat. Kalau Anda tidak pernah renungkan, sapi pun tidak terantuk di batu yang sama untuk kedua kali, tapi manusia berantuk-antuk terus karena tidak pernah merenungkan, tidak dapat pelajaran. Kita akan mengalami istilahnya hukum alam ya. Jadi seringkali kita akan mengalami pelajaran dari alam semesta. Dan selama kita tidak pelajari, tidak renungkan, akan terjadi lagi saat kita belajar. Nah, alam semesta itu kan gitu ya. Terus kemudian jadi belajar dari istilahnya merenung, kemudian yang ketiga adalah dari ada mentor secara langsung. Ayo kayak gini, ayo gini. Dia mentoring saya, Bapak supaya tegak gimana? Ayo latihan muter gini, ayo plank, ayo begini, lumayan sekarang mulai kotak-kotak. mulai. Saya dari push up 5 sampai sekarang udah 105. Kita saling mentoring gitu. Ketika saya malas, sekali aja, Pak. Sekali aja. No. Atomic habit. Jadi 14. Atomic habit itu. Ketemu saya nonton, Papa sudah bisa. Oh ya, aku belum. Ya sudah aku. Jadi mentorship kayak dulu sama David Kahn. Nah, itu baru seru kan gitu ya. David Kahn pernah nempel. Seru.
Tapi kan nempel saya setahun, bantu saya tidak dibayar sama sekali, ngajudanin saya gitu ya. Terus kemudian Dahsyat, saya dahsyat, baca dahsyat. buku banyak, saya minta baca A, B, C, D, E, F, G, saya minta ngerangkum A, B, C, D, E, F, G, saya kasih tugas A, B, C, D, E, jadi maju super pesat gitu ya. Jadi ada mentor Iya, tuh paling. Yang keempat paling banyak dari mana? Baca buku. Dan bisa diulangi, ulangi lagi pengalaman orang puluhan tahun. Tapi dan ini. Oke, silakan. Yes. Nah, Patung pernah cerita juga yang angka yang tadi yang keempat kan belajar dari orang lain. Nah, belajar dari orang lain tuh juga ada istilahnya tuh mentor virtual. Mentor virtual tuh lewat YouTube. Kalau mentor yang offline tuh bisa dari buku. Nah, ada satu buku Patung yang juga Patung pernah cerita, mungkin boleh juga buat teman-teman di era sekarang. Ternyata kemarin saya ikutin Patung yang mengatakan bahwa ternyata si mendiang Om Lim mengatakan bahwa ternyata punya cash banyak itu saya nggak merasa kaya, tapi ternyata mempunyai aset yang menghasilkan itu yang disebut kaya. Nah, Patung itu sendiri aja kan juga baca lewat dari buku yang biografinya, betul ya Patung ya? Ya, betul. Biografinya Sudono Salim, orang paling kaya di Indonesia saat itu. Keren Patung. Ya. Nah, aku sih pengen coba ajak teman-teman nih untuk senang baca, Patung, senang baca karena aku juga temuin terus terang baca ini tingkat level paling deep sih. Paling deep ya, dia harus cari titik tenang, dia harus cari titik apa ya? Nyamannya rada sulit ya karena dia harus berdamai juga sama diri sendiri. Terus kalau nonton kan enak ya Patung ya, nonton YouTube, nonton ya, tapi bagaimanapun juga teman-teman lihat barusan bahwa bukunya Patung pun banyak sekali, bukan berarti seorang motivator dan pelatih sukses nomor 1 di Indonesia versi majalah SOA. Saya sampai hafal Patung. Masih terus belajar. Juga kemarin sempat yang sebelum masuk rumah sakit yang sempat bagikan juga di Metro atau Kompas ya, saya lupa. Kompas TV ya. Di grup Kompas TV ya, saya juga masih terus nonton juga. Ternyata ya setiap kali Patung upgrade diri. Nah, kalau nggak salah di buku Success Principles ini juga ada satu yang bab yang membahas tentang finding your mentor. Yes. Jadi ada finding your mentor. Kita perlu. Nah, teman-teman juga pada tanya nih Patung, Yos, lu kok bisa sih Yos bisa bikin live, bisa bikin ini? Kalau saya pakai jurusnya Patung itu sekarang per hari ini saya juga kenal beberapa konglomerat pakai LMHY Patung. Apa itu LMHY? Let me help you. Nah, dari iya. Revolution. Lah, saya aja udah bawa berapa orang masuk ke Firework Trainer. Saya udah bawa berapa orang, ini juga, tapi ya itu memang pada basically ada orang yang kurang ngerti Patung. Jadi gini, saya suka sedihnya gini. Ada beberapa orang tuh yang bilang, yang profesional ya, gila, gue kerja, tapi atasan gue yang lebih kaya. Salah loh, nggak pernah boleh begitu loh. Pekerjaan apapun sebetulnya kita akan membesarkan juga yang di atas kita. Misalnya saya sukses, saya juga pasti kan bawa Patung. Bahkan ada buku yang saya lagi rangkum, yang saya amin, puji Tuhan, alhamdulillah, semoga buku ini juga bagus ya Patung ya. Yes. Saya pikir ini bisa buat telorin Haritanu yang baru atau Sandiaga Uno yang baru. Ini momennya tepat, yaitu yang strategi bisnis takeover. Nah, ternyata setelah saya baca, ada namanya Patung loh. Kaget saya, Patung disebut loh di situ loh. Yang di mana? Patung disebut sebagai di strategi bisnis takeover. Ada namanya Patung di Semwaringin. Nanti saya fotoin deh. Patung disejajarkan sama David Beckham, sama Michael Jordan, Bono, sama ya pokoknya yang menonjol, yang star. Dari 8 tipe manusia menurut Roger Hamilton. Oh ya. Nah, Patung masuk di buku juga ya. Ya, Patung termasuk tuh di buku itu, malah buku yang ternyata saya bantu rangkumkan. Ternyata ada nama Patung malah. Saya juga bersyukur sekali karena sebetulnya kita dikasih tugas, justru kita harusnya bersyukur karena kita jadi semakin sering baca. Jadi teman-teman, salah satunya itu saya sering ngasih PR. Ketika ada orang begini yang ngirimin buku, ngirimin apa, bahkan ada satu orang, Patung buat saya dibimbing, kan gitu ya. Oke, mau dibimbing, baca bukunya Robert Kiyosaki. Saya bilang baca begini, tolong dirangkum. 1 tahun 6 bulan kemudian baru muncul. Saya ngerangkum semua buku. Aduh, setelah ngerangkum toh, oke, tolong per bab sekarang. Kamu kan ngerangkum langsung per bab bunyinya apa. Nah, ternyata nggak kebalik. Jadi ngerangkum itu sebetulnya harusnya tadi 1 bab aja dibaca, dan sekarang kan enak pakai voice note.
Jadi nggak boleh nulis. Kalau nulis kan Betul, seringkali betul. kan lama. Ya sudah, daripada ngerangkum lama, ada voice note aja. Dan ternyata begitu orang disuruh lapor, kayak ini sekarang Pak Yosa, begitu mau ngirimin saya buku malah tak kasih PR. Benar mau belajar ini, baca per bab dikirim ke saya. jadi rangkum. Pak Dimas juga. Pak Dimas, wah Pak bukunya bagus, jangan dipuji doang, dirangkum. Misalnya gitu ya. Ke saya, no ya. Dan bagi saya itu merupakan waktu yang efektif gitu ya. Ketika saya mau treadmill, mau apa, saya dengerin sekalian. Saya mau olahraga, saya dengerin sekalian. Mau jemur, saya dengerin sekalian. Jadi dengan demikian, saya ikut mendapatkan rangkuman-rangkuman dengan sangat lebih cepat. Yang rangkum, mau tidak mau harus baca, karena takut. Dan harus merenung, ini maksudnya apa gitu ya. Jadi langsung jauh lebih ingat ketika kita sharing kepada orang lain. The more you teach, the more you learn. Semakin banyak Anda sharing, Anda akan semakin ingat. Jadi kalau nanti perlu cari partner lagi gitu ya, partner siapa tuh dengan ketemu, ayo sharing gitu, ajak sharing terus itu. Siap. Saya mau minta maaf juga Patung, kemarin aku kirim yang rangkumannya jam 1:35 loh Patung, subuh. Jos, bagus banget. Sorry. Aku Nggak apa-apa, jam berapapun. memang... Saya mendengarkannya juga nunggu waktu luang, begitu saya treadmill, baru ini mau treadmill, baru dengerin. Siap. Yes. Nah, oke, mungkin ini Patung yang buat teman-teman juga ya, mungkin atau juga buat semuanya, buat yang dengerin nih. Jadi manusia ini kata Patung kan didesain untuk belajar nih. Kita harus punya prinsip-prinsip untuk menjadi sukses bagi pemenang. Nah, kalau seberapa sih kalau scoring Patung dari 0 sampai 10? Mengapa buku ini buku yang The Success Principle ini menjadi ensiklopedia Patung untuk jadi ahli dalam kehidupan? Mungkin juga Bosco boleh Bosco. Oke, Bosco, kira-kira kenapa sih buku ini bagus itu ya? Disebut ensiklopedia bagi untuk ahli kehidupan. Iya, karena dia menurut aku kan aku juga sebenarnya bacanya juga belum terlalu banyak sih, paling nggak nyampe 100 aku buku yang aku pernah baca. Kalau Bapak kan jauh lebih banyak. Cuma kalau dari aku sih dia tuh tajam, jadi dibagi jadi setiap chapter tuh pendek-pendek, jadi maksudnya bacanya terus dia juga enak gitu, dia ngasih contohnya cerita-cerita, jadi walaupun aku nggak terlalu, misalnya Inggrisnya nggak terlalu bagus pun tetap ngerti karena kayak mudah gitu, isinya mudah diterjemahkan dan maksudnya ngerti gitu ceritanya dan membuat itu simple dan langsung masuk ke otak gitu. Dan kedua tuh dia sangat tajam gitu, jadi dia step by step. Pertama harus ngambil responsibility, harus nulis goal apa gitu-gitunya, cari mentor yang harus ditempel, terus buat relationship gitu. Terus relationship juga bisa dipakai buat dalam kehidupan juga. Dan Jack Canfield ini sendiri juga dia dalam kehidupannya termasuk yang paling seimbang gitu, jadi dia selain berhasil jadi penulis buku, dia jadi public speaker, terus dia juga rajin donasi juga, banyak sekali donasinya, terus keluarganya juga harmonis, dia sama anaknya juga termasuk dekat gitu, jadi dia masih berhubungan dengan baik sama anak-anaknya, dan dia juga sangat dihormati, jadi dia juga class act gitu kalau misalnya ini, yang dihormati oleh peers-peersnya gitu juga gitu, dan dia maksudnya dia ngasihnya tuh membuat dia sampai paling simple gitu, jadi buku-buku yang lain tuh dia masukin di sini semua. Jadi kalau misalnya kamu mau ini, kamu baca buku ini gitu. Jadi ada semua. Jadi next step-nya, kamu mau ini success with clues, kamu mau kaya harus ini, kamu mau apa cari istri, baca Man for Mars, Woman for Venus gitu kan, banyak ininya. Di sini dia ngasih next step-nya, additional resources di sini. Jadi Jack Canfield itu sangat rendah hati. Jadi dia orang tuh sukses nggak harus lewat dia, maksudnya dia itu cuma salah satu. Nah gitu doang. Jadi dia merangkum dan ngasih, oh kamu bisa dari sini, bisa ke sini dan gitu. Nah itu kalau dari saya, kenapa saya sangat merekomendasi buku Success Principle. Bukan bukunya Pak Tung ya, tentu saja buku-buku saya bermanfaat. Tapi saya merasa bahwa begitu banyak buku yang saya baca, buku ini rangkumannya begitu banyaknya buku gitu ya. Jadi rangkuman buku ya wes ini Success Principle gitu ya. Bahkan ini sempat saya bahas selama 1 tahun lebih, setiap minggu 1 bab di Smart FM pada waktu itu. Jadi salah satu teknik untuk membaca supaya itu kita paksa untuk kita sharing. Kamu tak sharing ya, setiap hari 1 bab. Nah itu begitu kita paksa diri kita untuk sharing, mau tidak mau kita baca sungguh-sungguh. Jadi kayak saya bukunya Anton Robbins, Money Master the Game pada waktu itu. Waduh, baca berat sekali, 600 halaman, bahasa Inggris, keriting. Saya tanggal sekian seminar, selesai. Saya mau ngasih seminar ini, saya rangkumkan. Baca sungguh-sungguh. Berikutnya apa yang saya lakukan? Saya kumpulin
Itu waktu itu ada murid-murid saya, ada Gusti, ada ini. Ayo semua baca buku ini sampai tanggal sekian, kumpul ke saya, saling bagi ilmu. Jadi mau nggak mau sama-sama baca gitu ya. Sama-sama baca itu dipaksa untuk sharing itu top. Nah paling seru sharingnya per bab. Itu paling seru. Makanya ini Pak Yosa tak kasih PR ini. Kita ngerjain mau ngasih hadiah Papa ini ngasih buku begitu ya. Langsung Papa malah ngomong, ayo gitu ya. Malah suruh ngerangkum. Nah, itu bermanfaat untuk Pak Yosa, bermanfaat untuk Papa. Jadi treadmill sambil dengerin, ya oke, ya, mantap gitu ya. Oke, apalagi yang mau dibahas? Silahkan, Yus. Nah, jadi teman-teman udah dapat nih. Aku harap teman-teman yang sekarang yang juga kita manusia juga mungkin ada komplain atau tentang masalah tentang pandemi. Saya harap buku ini sangat rekomendasi ya, Brosko. Sangat. Ya. Sangat rekomendasi ya. Selain itu juga ada ini bukan, saya sama sekali nggak promosi ya teman-teman. Tapi saat ini menurut saya ini sangat applicable untuk sekarang. Wow, itu edisi pertama itu ya, Marketing Revolution yang, wow ya, itu first edition. Ini ada tanda tangannya Patung juga nih, waduh. Betul, jadi banyak ilmu marketing itu tidak applicable untuk di masa krisis. Sedangkan Marketing Revolution sangat applicable di masa krisis karena ada unsur kelima itu yang paling penting. Di masa krisis, orang kalau mau beli jawabannya entar sok, tunggu dulu, ini cash dulu. Nah, di Marketing Revolution dibahas, Pak, 5 doang. Yes. Jadi, hukum keterbatasan ini sangat-sangat penting. Namanya Marketing Revolution. Anda cari aja di toko buku Gramedia, cari di mana. Nah, buku Marketing Revolution ini di masa era pandemi ini membahas bagaimana Anda jualan. Dan ini sangat penting. Nomor 1, penawaran Anda sudah menarik belum? Caranya membuat menarik, di situ ada 12 cara, begitu ya. Anda dicari di buku kita.com atau apa? Marketing Revolution ya, bisa cari di gramedia.com juga ada, nanti di antar Tokopedia mestinya juga ada, di mana-mana gitu ya. Penawaran harus menarik. Penawaran menarik itu ada perbandingannya, ada hadiahnya, ada penjelasannya. Itu ada 12 cara untuk membuat menarik. Ada paketnya. Contoh, kakak saya di Solo jualan Pak Brewok gitu ya. Ini saya ceritain kemarin. Waduh, ayam bakar sama ayam namanya ayam bacem. Jadi ayam dicelup di begini. Waduh, masa pandemi susah toh. Orang nggak begini loh. Langsung di WA Group. Kita buatin paket aja. Saya tanya, rugi nggak kalau misalnya istilahnya di diskon 50%? Enggak rugi, masih untuk tapi ternyata tipis banget. Ya kalau gitu nggak masalah, lebih baik tipis dikali banyak daripada marginnya besar tapi nggak laku sama sekali gitu ya. Betul. Kemudian oke, dipaketin. Paketnya gimana? Diskon 50%. Jangan kalau diskon 50% kalah dengan 1 gratis 1. Beli 1 dapat 2 totalnya. Loh, kalau bedanya apa? Kalau diskon 50%, Anda dapat duitnya separuh, ayam yang keluar 1. Tapi kalau 1 gratis 1, Anda ayamnya keluar 2, duitnya dapat 100%. Boom, jadi meledak sampai ratusan, sampai kakak saya, waduh aku bau ayam nih ratusan pesennya. Gitu. Nah, tapi kasih limit waktu, harus ada limit waktu, kemudian ini lebaran, kasih lagi diskon 50%, lagi terus jadi ada limitnya, jadi penawaran harus menarik, yang kedua harus bisa dipercaya. Mari tes, Anda boleh. Ini saripati, hasil merenung, hasil baca, hasil praktek di jalanan. Kalau Anda belum laku, 1 di antara 5 ini ada yang miss, begitu ya. Penawarannya sudah menarik belum? Kalau belum menarik, diubah dan ditambah, gitu ya. Kemudian yang kedua, bisa dipercaya belum? Kalau belum bisa, tunjukkan Anda bisa dipercaya. Ada 10 cara, money back garanti, asuransi, testimoni, apa juga Anda bisa dipercaya. Kemudian yang ketiga, harus disampaikan dengan cara yang tepat. Kalau caranya salah, hasilnya salah. Saya bisa panjang lebar, ada 13 cara gitu ya. Kemudian yang keempat, kena target market yang tepat dalam jumlah yang banyak. Nah makanya sekarang saya selalu cerita, ada pakai micro influencer ada cara detailnya di IG story saya sebelumnya, tungdesainwaringin.tv ya, Anda cari ya. Yang kelima ini yang paling penting. Tanpa kelima ini Marketing Revolution, banyak sekali pakar marketing tidak pernah membahas yang kelima. Kenapa sih orang harus take action now? Why you must buy from me now? Kenapa Anda harus beli dari tempat saya sekarang, now? Itu harus ada keterbatasan. Jadi yang kelima itu harus ada limit. No limit, nothing happen. Jadi entar sok, apalagi krisis. Tunggu beli properti, entar, tunggu hancur dulu, tunggu rudah dulu. Beli asuransi, nanti, ini duit kalau buat makan dulu. Ya. Jadi ketika ada limit penawaran yang menarik, orang beli sesuatu hal itu karena dia mengalami masalah dan dia cari jawaban. Yang kedua karena peluang. Nah ketika Anda jualan sesuatu hal,
sebelum jualan, ya lebih baik Anda masukin aja. Masukin apa Anda? Masukin apa Anda? Anda masukin aja masalahnya dulu. Kalau Anda tidak beli, masalahnya apa gitu ya. Jadi saya jualan asuransi, ya jualan apapun, saya jualan masalahnya dulu. Saya jualan masalah baru kasih peluang. Peluang ada limitnya. Kalau enggak, entar-sok gitu ya. Sip. Jos, Patung. Contohnya oksigen deh. Penting? Penting. Kalau begitu ada orang jualan oksigen, mau beli? Jarang. Tapi ketika Anda sudah limited, engkit. kena COVID kayak saya kemarin, harus pakai masker oksigen, bayar. Jadi kalau kita terlimit, jadi nggak ada limitnya tuh orang tarso. Kalau ada limitnya baru menghargai. Jos, Patung. Yes. Oke. Mau jawab pertanyaan atau mau apa? Silahkan, ayo. Ya, ini ada nih Patung. Mungkin kita jawabnya pakai sukses principle ya Patung ya. Ya. Ada namanya Surya Cahyadi Patung, ada di grup Christian Pro Speaker ST12 dengan kode ST12. Mau tanya Pak, Bapak pernah bangkrut atau gagal dalam keuangan atau tidak? Bagaimana ya Pak untuk caranya bangkit? Nah ini mungkin penting sekali Patung karena banyak sekarang orang mau pivot pun juga serba bingung juga Patung. Sekarang mau pivot ke APD kemana? Sekarang udah terlalu banyak. Jadi Patung kan pernah bilang jadi juara bulu tangkis atau lomba cepat tepat P4 karena bisa juga karena pesertanya sedikit. Nah seperti sekarang ini kalau kita kayaknya udah main apa aja kayaknya udah mulai ramai ya Patung ya. Mau jadi main disinfektan, mau main apa hand sanitizer juga kayaknya udah terlalu banyak sekarang. Gimana Patung? Dari Surya Cahyadi. Oke, Bosku mau share something? Ya. Jadi pertanyaannya adalah dia bertanya apakah Bapak pernah bangkrut atau gagal dalam keuangan, bagaimana ya caranya bangkit kembali? Jadi kalau bangkrut yang namanya habis total, saya enggak. Tapi kalau enggak punya apa-apa ya pernah. Karena memang dari awal enggak punya apa-apa begitu ya. Terus kemudian kalau pernah kena, enggak pernah. Kena saya painful pada waktu itu tahun 97-98. Saham BNI. Saya baca buku juga. Saham itu bagus, kalau anjlok beli. Kalau anjlok beli. Nanti akan cover. BNI 46 pada waktu pembukaan itu harga 800. Terus kemudian sempat naik dari 1.800 turun tinggal 500, murah kok. Ikut beli, turun besok 400. Average down, beli lagi. Besok turun 300, average down. Itu untung saya melakukan sudah aset alokasi saat itu. Tapi kenanya itu painful. Maunya painful itu duit. Kalau mau ngomong gampang itu gaji saya 2 tahun kali itu diinvestasikan di saham itu. Obat gitu. Terus kemudian rontok lagi tinggal 100, tinggal waktu itu boleh 25 rupiah, terus saham banyak digabung jadi 1, aduh udah bangkit tobat. Saya pernah kena lagi perak, wah jangan tanya tekornya. Ya, tapi saya beruntung saya dari dulu melakukan satu yang namanya aset alokasi dan melakukan satu yang namanya antisipasi. Jadi tidak bisa, makanya selalu saya sampaikan di dalam dunia investasi itu beruntung lebih bagus daripada Anda smart. Kalau Anda smart, Anda yakin 100%. 100% Anda kan mau optimal. Optimal utang aja taruh semua. Sampai geletak. Zaman berkali-kali, bertahun-tahun yang lalu ketika properti booming, partner-partner saya di properti, Patung, ayo berani, ayo ambil ini, ambil itu, ambil ini. Loh ini bank mau ngasih utang, loh ini ngasih utang. Saya enggak. Jadi ada sampai teman ngomong kan, bahasa positifnya konservatif. Kalau bahasa yang memotivasi adalah sebetulnya kalau Pak Tung berani itu kan jauh lebih kaya loh dibanding hari ini kan. Terus kalau yang bahasa ndak enaknya pengecut loh gitu ya. Saya bilang saya enggak, saya bukan pengecut, saya bukan orang super konservatif, enggak, tapi saya adalah orang yang antisipasi. Properti dari dulu sejarah berbicara, kok naik dan turun, you never knows gitu ya. Bahkan pada waktu yang terakhir ini saya antisipasi krisis itu di tahun 2 tahun yang lalu sudah mulai jual. Hotel Kartika Graha saya jual. Dia pernah nginep di Hotel Kartika Graha, pernah tak ajak, wah ini nginep di hotelnya Papa keren. Tapi yang Pasa belum ya, Pasa sudah ya, nginep Pasa keren, Pasa udah.
Itu Bakainya enak juga. babenya wah top, wah itu jangan tanya, babenya top sekali itu di Fasa hotel bintang 5 di. Nah, 2 tahun yang lalu tuh saya antisipasi krisis. Nanti ya tunggu IG saya, nanti saya akan share wawancara saya dengan Robert Kiyosaki tanggal 14 Oktober 2017. Dia juga meramalkan. Terus dia bilang, kalau mau selamat gimana? Dia bilang, saya akan tanya gitu. Mau selamat kamu belajar dari orang-orang yang sudah terbukti sukses, jangan dari guru yang kaleng-kaleng. Jangan yang merasa paling hebat dan nggak boleh belajar dari orang lain gitu ya. Di Success Principle ada ya. Anda harus cukup rendah hati untuk iya. belajar dari banyak orang. Tapi kalau Banyak orang. saya selalu bilang, orang yang radikal itu kepengennya steril. Kamu belajar sama saya aja, nggak boleh sama orang lain. Nah, kesombongan ini membuat dia nanti satu waktu geletak juga karena nggak dapat informasi dari orang lain. Nah, ketika saya belajar dari Ray Dalio, saya belajar dari begini-begini, saya siap-siap. Tapi sungguh menarik, menurut saya resesi itu dunia timbul karena Amerika rontok duluan. Karena perang dagang sama Tiongkok, kalau nggak rontok seperti itu nanti perang sungguhan gitu ya. Mulai dari perang dagang, perang tarif, perang currency, perang sungguhan gitu ya. Nah, ini membuat dunia bumi gonjang-ganjing, makanya harus stay cash. Stay cash dan go to emas silver. Cari bisnis-bisnis yang tahan krisis. Nah, makanya dari 2 tahun yang lalu saya langsung take action gitu ya. Jual hotel Kartika Graha jual, hotel Star Hotel di Semarang ya jual. Terus kemarin kita jual, dia ikut tanda tangan, ikut datang ya waktu yang distrik ya. Oh, sama Antimisco. Ya sama Antimisco berapa ya oke kita jual dia ya dia ikut juga. Jadi setiap orang tua ketemu dia seneng gitu ya. Antimisco-nya seneng. Jadi itu tahunnya krisisnya karena corona ya. Ya, tambah ternyata karena corona, tapi saya ready cash, ready silver saya meleduk, emas dari dulu sudah nabung emas juga tambah, terus saya siap bisnis yang anti krisis. Yang itu kata-katanya Om Lim tadi, ternyata kaya itu bukan banyak uang. Kaya itu banyak aset yang menghasilkan uang. Karena uang kena inflasi dipotong di begini. Ini mau nyetak 600 triliun lagi, mau nggak boleh, oke mau sama aja, utang sama nyetak sama aja. Nah, pada dasarnya hari ini saya dalam kondisi istilahnya jadi sudah siap antisipasi. Jadi orang sukses itu mengantisipasi kemungkinannya terjadi itu seperti apa. Jadi lumayan lah hari ini, lumayan. Keren Patung, keren. Laundry 90 loh sudah. Sebenarnya bosku tahun ini saya target. Kamu buka 10 ya. Papa modalin bagi gitu ya. Itu cari lokasi-lokasi. Aduh kena corona ya, stop terlebih dahulu. Jadi sekarang ada antri 60 orang yang kepengen ikut laundry. Saya TDWL karena TDWL ternyata hari ini PSBB tidak ikut pembatasan sosial berskala besar, kita tetap boleh buka karena laundry adalah dibutuhkan kebutuhan primer. Pada waktu sementara pernah turun 30, turun 40, ada yang turun 90% karena kos-kosan mendadak sepi. Sekarang almost dari 90 itu terpaksa yang hanya tutup 1 doang, itu di Keputih di Surabaya itu daerah kos-kosan. Nah, oke. Tapi sisanya masih buka dan rata-rata sudah mulai kembali ke 100%. Ada yang 80, 90, dulu kan anjloknya 30, 40%. Nah, tapi sekali lagi ini ya lumayan, jadi tetap ada income-income yang oh yes baby gitu ya. Aku saksi hidup Patung, jadi rumahku ini hanya beda 1 kilometer sama Pak Herlambang. Jadi dari rumahku juga cuma 800 meter tuh ada Laundromat Patung, ada TDW The Daily Wash yang ada perempuannya tuh, gambar perempuan cantik. Oh iya. Itu ramenya Patung, wah jos rame Patung. Nah ini saya kasih informasi ya, kalau Anda kepengen join itu sebenarnya bisa kok 5 orang 6 orang joinan TDW Laundromat. Anda bisa telepon ini 0812, ini teleponnya Pak Herlambang, itu partner saya yang tetangganya Pak Yosa untuk buka laundry dan rame nggak karuan karena kita paham marketing tadi rame. Kalau Anda tidak paham marketing ya susah. Nah ini silakan, jadi Anda hubungin Pak Herlambang 0812 999 9-nya 3 kali 7434. Nah, Anda boleh siap-siap karena menurut saya ini bisnis anti krisis dan karena saya pelajarin dari 2017 dari 1947 sampai 2018 ternyata laundry di Amerika itu terus tumbuh. Tentu saja ada yang tutup, tapi ini terus tumbuh gitu ya. Jadi kenapa kok terus tumbuh? Karena memang dibutuhkan dan satu lagi kalau Anda tahu cara marketing, cara tahu mengelola bisnis, kemungkinan selamatnya jauh lebih tinggi.
Anda buka sendiri boleh, boleh aja laundry. Tapi Anda butuh marketing, butuh banyak hal yang Anda harus siapkan sendiri. Tapi ikut TDW Laundromat atau TDWL, The Daily Wash Laundromat, TDW singkatannya, The Daily Wash Laundromat, itu kita buka 90, so far so good, keren gitu ya, 0812 999 7434. Untuk Pak Herlambang itu partner saya gitu, yes. Oke, silakan. Patung. Saya akuin. Saya juga ketemu Pak Herlambang sekarang juga kadang-kadang saya kadang-kadang beli susu di Alfamart, di Indomaret. Pak Herlambang aja juga santai pakai celana pendek, Patung. Ngambil duit, ngitungin duit. Saya suka ketemu pakai celana pendek, santai dia, lagi jalan aja. Lagi jalan karena kan kita satu komplek di Meruya, Patung. Ada yang nanya, budgetnya berapa? Tergantung dari 200 juta sampai 700 juta. Tapi saran saya Anda 500 juta gitu ya, dan itu karena mesinnya harus cukup banyak supaya Anda bersaing dengan yang lain. Terus kemudian lupa saya enggak punya 500 juta, joinan 10 orang 50 jutaan juga boleh. Bahkan join dengan saya juga oke gitu ya. Anda punya lokasi, Anda mau gini, Pak saya tak 30%, 70% Pak Tung. Oke, Pak Herlambang juga mau ngajak joinan. Menguntungkan kok. Itu Pak Herlambang itu yang saya kasih nasihat terus, saya rasain terus. Kamu baru laundrynya satu, terus kemudian income-nya begini, kan satu laundry 500 juta itu dia income-nya sekitar 250 juta setahun. Lumayan dapat satu. Lah dia sama saya di grup juga ada, jadi dia punya income lumayan besar gitu ya. Di grup juga punya sekian persen, jadi dia tetap bagi hasil dapat banyak. Nah itu mulai ganti kijang, terus sepatunya baru saya rasain terus sudah toh Pak Her, gitu. Jangan kebanyakan gaya dulu, sabar. Kamu baru umur 42, saya hitungin. Nanti kamu umur 50 tahun, kalau kamu gulung dulu, nanti kamu punya 21 laundry gitu. Nanti saat itu kamu setiap tahun kamu kalau 21 laundry kamu dapat 5 miliar 250 juta setahun. Dapat 5 miliar setahun enak enggak? Saat itu kamu beli Alphard kayak mau keliling dunia karena Pak Herlambang ini baru dapat duit nonton MU kok. Wah, nonton MU Manchester United di Singapura. Wah, dia kan cinta MU. Anak saya Chelsea itu ya. Waduh, saya bilang, sudah sabar dulu. Oh, sabar, saya suruh sabar Pak Her. Jangan ganti sepatu, ganti mobil aja belakang. Sabar dulu, woy. Saya selalu ingat cerita Patung yang kasih tahu yang dulu tahun 2004 sudah bisa beli tanah di Pondok Indah. Ingat ya Patung ya? Pondok Indah aja nunda kesenangan dulu. Beli Mercy S-Class sudah bisa. Tapi mending beli 30 ruko aja disewa-sewakan, rukonya naik. Kalau rumah di Pondok Indah besar untuk apa? Yang kita seneng-seneng bangga kelihatan hebat tapi cost-nya too much. Nah, tapi sekarang saya bangun rumah, ini rumahnya segede gaban, ada landasan heli. Wah, keren. Alam sutra ya, Pak. Danau, ya dinikmatin, karena sudah umur 52 nih ya, masa-masa enjoy life gitu ya. Jadi, ya harus dinikmati toh gitu ya, kan juga bukan bayar dari pokoknya, bayarnya dari passive income, bangun, jadi pokoknya enggak hilang kok, jadi hatinya damai. Tuh, oke Patung, ini ada satu pertanyaan dari Ina Diana. Kayaknya tadi udah kejawab ya, bagaimana cara bisa survive di bisnis era new normal. Dia jualan kue, Patung. Gimana, Patung? Anda lihat IG saya sebelum ini gitu ya, itu ada teknik-teknik sangat detail saya ceritakan. Kalau Anda tidak punya duit sama sekali, bisa melakukan dengan sistem makelar dan WA group juga bisa, ngiklannya gratis. Anda tidak punya produk, Anda bisa jadi makelar juga, dan itu tekniknya detail sekali, sampai bagaimana kita jadi punya micro influencer, di mana yang jualan bukan hanya kita, tapi yang jualan banyak orang, kita bagi komisi. Sekali lagi, dalam jualan itu Anda harus punya nilai tambah lebih dari orang lain. Ultimate advantage Anda apa? Sensational offer Anda apa? Powerful promise Anda apa? USP Anda apa? Setelah itu Anda tes ukur. Kalau berhasil sukses, kemudian sistemasi. Setelah sistemasi, kemudian Anda faktor kalikan. Nah, faktor kali ini yaitu kasih kesempatan orang lain. Kita rela bagi hasil. Kalau kita tidak rela bagi hasil, ya faktor kalinya nggak jalan. Gitu, rela berbagi gitu ya. Nilai tambah, tes dan ukur lebih cepat, lebih murah, atau lebih apa, ultimate advantage, sensational offer, power promise Anda apa, Anda punya lebih apa. Setelah itu Anda harus lebih, Anda jualan harus ada lebihnya. Kemudian Anda sudah tes market laku, sistemasi, kemudian setelah sistemasi faktor kali, buatkan jadi banyak, kemudian yang keempat rela berbagi gitu loh ya. No, jadi harus seperti itu ini ya. Nah, itu ada detail, sampai caranya detail, cara marketingnya gimana, kata-katanya gimana, saya kasih contoh-contoh. Lihat IG live saya sebelum ini ya. Istilahnya ada itu, cara apa,
peluang bisnis di era new normal, itu ada yang judulnya itu dengerin itu, wah detail banget tuh cara-caranya. Jos, ayo. Oke Patung, ini aku juga menghormati Patung sebagai juga kepala keluarga. Hari Sabtu pun juga hari yang sangat indah lah buat Oh, anak. Sabtu tadi. Kita udah hampir 2 jam loh Patung. Oh, 2 jam ya. Untung pakai ini Telegram Instagram saya ini, terima kasih yang punya Instagram karena saya bisa 2 jam lebih, yang lain cuma 1 jaman ini. Ada yang bilang Pak Tung punya saham ya, ini kok nggak mati-mati Instagramnya. Iya loh, hebat loh Patung. Aku ini aja ya, mungkin aku kemarin kan Pak Herman Tanoko tutup dengan pantun ya Patung ya. Ya, Ya, aku juga tutup dengan pantun, boleh ya Patung ya? Habis itu boleh dong, Patung keren. bisa bersama keluarga lagi, bisa quality time. Tentu saja aku berharap ini bermanfaat ya. Halo Bosco, dahsyat Bosco. Selalu ikutin kata Papa, karena Papa memang betul-betul udah mentornya kita semua deh. Papa bahkan juga yang saya salut banget juga, beliau sangat-sangat jujur, honest, dan juga ya tentu saja selalu upgrade diri. Jadi orang-orang yang selalu upgrade diri itu pasti orang-orang yang selalu sadar bahwa dia perlu belajar, tahu ada kesalahan, dan yang pasti yang tadi Patung katakan bahwa dia nggak selalu benar. Jadi dengan dia belajar, dia berarti dia terus untuk memperbaikinya. Nah, saya tutup ya. Yes. Ke pasar baru beli busana, terus pulangnya ke S Hardware beli genteng. Terima kasih Patung yang bijaksana, dan tentu saja Bosco yang ganteng. Yeay! Weh, mamanya weh. Oh, ada mamanya itu, mamanya ngintip-ngintip ngajak. Wow. Ya, oke. Kayak itu ya Patung ya, yang waktu lagi sama Titi Kamal ya, kan ada mama juga. Iya, ada mamanya juga. Aku ikutin deh pokoknya. Pokoknya 1 hari 4 jam dah nontonin Patung, bacain buku, ngerangkum lagi. Saya kan juga ngajar Patung di BINUS. Oh, ngajar apa? Ngajar entrepreneurship Patung. Wah, mantap. Di BINUS Alam Sutra. Jadi saya harus upgrade diri terus, juga baca buku Patung, banyak sekali yang bisa dibagikan Patung. Yes, ini saya kasih pengumuman ya bagi teman-teman yang mau ikut seminar saya online, yaitu Financial Revolution. Itu orang biasa kan harus 3 hari full. Nah, ini kita bisa pakai secara online selama 3 hari, masing-masing 2 jam, bisa 4 jam per hari. Nah, ini Anda bisa daftar ke 0856 109 2200 Pak Dimas ya. Jadi kalau Anda ini, jadi dalam kesempatan ini kan biasanya orang harus bayar cukup mahal gitu. Kalau orang sebenarnya kan 5.600.000. Nah, tapi kesempatan ini Anda cukup 249.000, dan selain Anda 249.000, Anda bisa dapatkan nanti seminar live-nya juga. Pada waktu live-nya selama 3 hari, badai corona berlalu, Anda bisa datang seminar 3 hari full, baik di Jakarta maupun di Surabaya. Jadi silahkan Anda daftar Financial Revolution, kalau Anda tertarik, daftar sekarang juga. Karena itu selalu over limit. Jadi kita batasin pada waktu itu 1.000 begitu ya, itu sudah 1.000 lebih 70, terpaksa kita tutup gitu pada waktu itu, dan kita ikutkan ke periode berikutnya. Nah, ini silakan Anda hubungin Pak Dimas, nomor teleponnya berapa? 0856 109 2200. 0856 109 2200. Kalau nggak salah biasanya ketiknya FR lalu ke 0856 109 2200. Ya, oke, ini saya sudah ketik juga di sini. Oke, yes. Ada lagi Pak Yesa? Kalau dari aku Patung tadi yang sukses principle udah komplit ya. Bosco juga udah dahsyat banget, udah detail. Intinya sih mungkin aku coba rangkumin teman-teman, intinya sekarang kalaupun kita stres, kalaupun kita komplainin nggak sendiri kok. Stres, kalau Patung ngajarin stres ataupun juga mungkin sedih boleh, tapi sedih yang berkepanjangan adalah salah. Jadi intinya ya sedih boleh lah, namanya juga era begini, kita tiba-tiba yang kita rencanakan tiba-tiba nggak berhasil, kita pun pasti sedih karena kita pada dasarnya manusia. Tapi setelah itu kita harus nih fokus nih, solusinya apa. Nah, solusinya apa? Tadi yang Patung katakan, bisa finding mentor, bisa juga learning by doing, ataupun juga bisa merenungkan,
Dan yang terakhir itu cari mentor virtual ataupun mentor offline berupa misalnya buku. Ya. Nah, kemudian teman-teman juga harus tahu bahwa kita mempunyai 3 kendali dalam hidup. Yang pertama adalah kendali tentang pikiran kita. Ingat teman-teman, you are what you think. Kalau kadang-kadang kalau diet, you are what you eat, Patung ya, betul ya? Yes, 80% karena diet kita gitu ya. Iya, betul. Nah, kemudian ingat teman-teman bahwa ada gambar yang kita visualisasikan, sebisa mungkin kita visualisasikan, berarti itu artinya sesering mungkin kita pikirkan, sesering mungkin tampak di depan kita ataupun juga kita tuliskan. Lalu jangan lupa juga teman-teman, tindakan yang baik itu adalah tindakan yang diukur. Kalau ada yang namanya tuh, kalau Patung mengajarkan tes dan ukur. Tes dan ukur sangat-sangat penting, sangat-sangat powerful. Dulu Patung pernah memberikan info bahwa 7 kilo hanya 10.000. Ternyata omsetnya nggak begitu naik. Tapi ternyata waktu 1.400 per kilo malah dahsyat, Jos. Naik 3 kali lipat. Laundry termurah. Laundry murah diganti laundry termurah di Indonesia, naik berkali-kali lipat. Laundry nggak laku, kita ganti cuci murah, cuci kering langsung laku tergantung daerahnya. Di bukunya Patung di Marketing Revolution juga dikasih tahu ada satu perusahaan musik, omsetnya nggak naiknya nggak drastis, tapi ternyata tagline-nya diganti jadi tambahin S. Yes. Your music into your life. Waduh, omsetnya langsung boom, naiknya nggak karu-karuan. Jadi teman-teman, aku harap pelajaran hari ini simple aja teman-teman, bahwa untuk menjadi ahli dalam kehidupan, teman-teman boleh baca The Success Principle, Workers Earn More juga bagus banget. Lalu yang applicable itu adalah Marketing Revolution. Itu sekarang untuk jualan, seni jualan. Patung belum sempat juga tadi yang jualan affiliate marketing, kan juga dahsyat Patung. Yes. Tapi next kesempatan aja lah Patung. Kita juga udah 2 jam. Saya juga menghargai sekali Patung bisa dekat begini dengan keluarga. Mungkin lebih nyaman habis ini makan bareng atau apa. Karena live ini udah 2 jam. Saya terima kasih juga buat teman-teman. Ini ada yang juga tanya Patung, TFT kapan Patung? TFT itu harusnya April yang lalu, karena Corona kita tunda. Anda boleh daftar di nomor telepon yang sudah saya sematkan ini juga, Pak Dimas itu ya. Pak Dimas itu Train for Bio Trainer, kalau ada nanti tolong saya dihubungin itu. Jadi 0856 109 2200. Itu memang kalau nggak boleh ngomong 70-80% pembicara di Indonesia adalah lulusan Train for Bio Trainer, ya saya ngomong dari 50%, 40% pembicara di Indonesia lulusan TFT, Train for Bio Trainer. Itu betul-betul mengubah orang. Ada itu juga Patung, kemarin ada Kim Hong. Oh ya, Pak Kim Hong itu ya murid. Tadi kan ada juga. Bolunya enak banget Pak. Bolunya dahsyat. Bolu betul, bolunya Pak Kim Hong dahsyat. Bolu baba. Oke. Jadi teman-teman, kalau sebisa mungkin kita jangan khawatirin tentang kegagalan, tapi kita lebih ke arah opportunity yang dipikirkan lebih sering. Lalu juga belajar boleh sama siapapun, bahkan sama orang yang gagal boleh, tapi sebisa mungkin 80% kehidupan kita belajar dari yang sukses. Lalu juga di sini yang ada yang menarik nih, ada satu statement, kita bisa mati karena pikiran yang negatif. Jadi si Jack Canfield itu nyuruh lebih bagus arahkan segera ke pikiran yang positif. Di ceritanya dia ada ceritain waktu itu dia ketinggalan bis lah, intinya dia ketinggalan bis, ada orang ketinggalan bis, tapi dia bersyukur, oh iya, bisa jadi saya bisa baca lebih sering atau baca dulu sambil nunggu bis. Nah seperti itu sih, jadi nggak menyalahkan keadaan. Nah, oke, ini sebagai penutup buat teman-teman, saran saya pribadi, saya pun juga bukan pembaca yang aktif, tapi rata-rata bisa 3 buku dalam 2 bulan. Saya menganjurkan teman-teman untuk coba belajar membaca, karena kalau membaca itu dikatakan bahwa Success Principle bilang dengan membaca tuh kita bakalan lebih bijaksana. Satu lagi, dengan membaca otomatis entah bagaimana caranya kita menarik orang yang positif Patung. Pergaulannya jadi yang positif, lalu juga teman-temannya jadi yang lebih baik sih. Caranya supaya mau membaca, cari buku yang ringan-ringan dulu, buku bergambar. Dulu dia kecil ceritain biografi orang sukses. Wah, jadi buku-buku yang bergambar kayak Tintin begitu, wah seru. Kemudian
sharing kepada orang lain, janji sharing setiap hari satu bab, setiap hari satu jam. Jadi kalau Anda tidak sharing, nah nanti ditagih, kamu udah sharing belum? Lagi ketemu, ayo belum? Wah, enggak enak, harus di sharing. Anda dengan sharing itu makanya Pak Yusa, oh, saya sharing, wah, harus sharing, wah, mendadak lebih semangat lagi kan gitu ya. Siap. Oke, dahsyat. Dahsyat, thank you loh Patung. Mungkin dari Patung apa? Patung mungkin boleh? Ada yang Atau dari Bosco, satu patah dua kata mungkin dari Patung atau Bosco. Bosco dulu boleh. Yang di sini ya, ada apa itu? Terima kasih ya, rajin baca penting, terus merenungkan dan mengaksikan. Kayak prinsip-prinsip di Success Principles, si Jack Canfield bilang, the principles will only work if you work the principles. Jadi maksudnya prinsipnya itu akan bekerja kalau kamu mengerjakan prinsipnya gitu. Jadi itulah akhirnya dibuat gitu ya. Jadi kerjakan, makanya dia nulis 100 goalnya apa, dikerjakan, apa yang diperintahkan di sana ya dikerjakan. Jadi sekali lagi pesan saya untuk teman-teman, keep learning gitu ya, selalu terus belajar. Makanya kalau saya ditanya resep sukses ya learn and take action. Anda belajar dan take action, Anda akan sukses. Oke. Semoga bermanfaat. Saya Tung Disemaningin. Saya Bosco. Ada juga. Dan saya Yosa Setiadi. Kita semua mengucapkan salam dahsyat. Thank you ya. Thank you. Oke. Saya masukkan di IG TV. Jadi silakan Anda yang ketinggalan nonton prinsip-prinsip dari Jack Canfield, silakan tonton di IG TV. Oke ya. Semoga bermanfaat. Salam dahsyat.